Halo. Ya, Ya, halo. selamat malam semuanya. Oh, Malam. Selamat malam, my brother. Malam juga, Bos. How are you today, everybody? Ini- Are you okay? Ya, oke. I'm sorry Tadi saya because I dengar cannot speak in Indonesia, you know. I speak in English. Sombong sekali. bahasa Lombok aja, Pak. Aduh, lalu. Pak Bagaimana Kaceh kabar nih? suaranya, Pak. Pak Kaceh. Tadi, ya. Jangan di-mute Pak Kaceh. Coba suaranya, Pak. MU, Pak Kaceh. Pak Kaceh bisa dengar? Pak Kaceh takut sama saya, Pak Kaceh itu. Pak Kaceh. Langsung Tombol suaranya dibuka dulu, Pak. Tombol langsung ngasih suaranya. dia setel lagu ke Cimol. Berarti tidak takut langsung milu bergoyang nih. Langsung joget nih. Tadi ada saya dengar dibahas Imam Mahdi itu. Apa masalahnya dengan Imam Mahdi tadi? Kenapa deh, Bang? Nah, ini sekarang Tadi kan lagi dibahas kan? Iya, tadi ada saya dengar dibahas Imam Mahdi itu. Ada masalah apa dengan Imam Mahdi? Nah, Imam Mahdi itu siapa menurut Abang Imam Mahdi akan datang kedua kali untuk menghakimi manusia? Oh, Imam Mahdi itu, imam itu kan secara bahasa artinya kan pemimpin, ya kan? Kalau Mahdi itu secara etimologi bahasa itu kan artinya apa tuh? Orang yang diberi petunjuk. Artinya pemimpin yang diberi petunjuk, ya kan? Nah, yang dimaksud dengan Imam Mahdi itu ya seorang biasa juga sama kayak kita, ya. Ini versi Islam ya. Sama kayak kita, cuman itu nanti ya berasal dari tanah Arab sana gitu loh. Ya, nanti kalau menurut Bang Aditya siapa itu Imam Mahdi? Nah, kalau menurut versi Islam itu ya nanti dari keluarga Nabi, ya. Lahir dari keluarga Nabi nanti. Lahir dari keluarga Nabi Muhammad gitu. Halo? Betul. Oke. Iya, Pak Kaceh. halo. Ya, Pak Kaceh. Ya, jelas, Pak. Oh ya udah. Ini ada si Aditya ini hacker nih. Setiap masuk si Aditya pasti mic-nya dihilangkan supaya tidak bisa bersuara saya. Cari donasi yang banyak, Prof. Biar Pak Kaceh dikali pembicaraan aja, Pak Kaceh. Udah jangan terlalu diagung-agungkan itu Aditya, nanti terlalu berbesar telinga nanti. Betul. Jangan sampai fitnah asad minal khot ya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Pak Kaceh masa gara-gara tadi Bang Aditya masuk langsung mic-nya rusak, enggak lah. Tadi kan sering dibahas jin tadi kan, jin dalam Al-Qur'an, terutama Pak Kaceh ini sering angkat topik jin ini. Kira-kira ini juga ada yang lebih, Bang. Udah saya bilang, udah usah bahas jin malam hari ini sudah. Sekarang bahas masalah Imam Mahdi, mumpung ada sebutkan tadi ini karena temanya juga Imam Mahdi. Apakah Isa itu sebagai Imam Mahdi atau Yesus Kristus sebagai Imam Mahdi gitu loh. Oh, kalau Imam Mahdi itu dalam Islam itu ada 3 versi gitu loh. Oke, yang pertama Dajjal juga ya bisa. Dajjal juga disebut Imam Mahdi nanti. Jadi orang nanti ketika Imam Mahdi datang itu sulit dibedakan mana yang asli dan mana yang Dajjal gitu loh. Seperti itu dalam pemahaman Islam. Yang jelas kalau Imam Mahdi pakai dalil, Bang. Ini dalilnya. Supaya tidak asumsi kita masing-masing. Oke, dalilnya ada. Baca ayat, baca kalau memang ada di hadis, baca hadisnya. Kalau memang ada di Al-Qur'an, baca di Al-Qur'an gitu loh. Nanti kami akan bacakan dalam Alkitab. Siapa yang akan datang kedua kali untuk menghakimi manusia. Oke. Supaya lebih jelas saudaraku, supaya kita tidak pakai asumsi sendiri. Ya, dari hadis ini ya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jika tidak tersisa satupun hari di dunia kecuali sehari saja, niscaya Allah akan memperpanjang hari itu dan mengirim seorang pria dari keluargaku, namanya sama dengan namaku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dia akan menebarkan kebijaksanaan dan keadilan di dunia saat dunia dipenuhi dengan kezaliman dan ketidakadilan. Nah, ini kan
hadis ini kan menceritakan bahwasanya akan datang Imam Mahdi dari tanah Arab, ya namanya sama dengan Nabi Muhammad dan nama ayahnya juga sama dengan nama apa ayah Nabi Muhammad, Bang, ya ini Bang, itu hadis itu tahun berapa? ya kalau untuk sampai Hadis ke itu tahun-tahun tahun saya tidak berapa? tahu. Hadis Nah, itu ini yang jangan jelas sampai salah, saudaraku. Jangan hadis tahun sekarang hanya untuk apa namanya? Untuk menghilangkan bahwa yang akan datang kedua kali itu Isa Al-Masih. begini apa namanya? Kalau di sini, sorry Bang, saya mohon izin ini. Sebentar, Mohon maaf nih, kan masing-masing. ada pendapat Iya. pertama, Bang. Saya baca, karena saya belajar dulu. Pendapat pertama mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Isa Al-Masih, Isa ibnu Maryam. Itulah Imam Mahdi yang sebenarnya menurut mereka. Mereka beralasan dengan hadis dari Muhammad bin Khalid Al-Jundi, namun hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih katanya. Ada hadis yang sahih, ada yang tidak sahih. Terus pendapat kedua, itu Imam Mahdi adalah pemimpin di masa Bani Al-Abbas. Nah, ini sudah lewat kan? Terus yang ketiga, pendapat ketiga, Imam Mahdi adalah seorang yang berasal dari keturunan Nabi, keturunan Al-Hasan bin Ali. Dia akan datang di akhir zaman, di saat zaman penuh dengan kezaliman. Ini sesuai dengan pendapat Abang kan? Bahwa Imam Mahdi itu, ya Muhammad bin Abdullah yang akan datang kan kedua kali. Sedangkan Muhammad bin Abdullah itu sekarang makamnya masih ada di Madinah. Kecuali kalau seperti yang Abang percaya bahwa Isa Al-Masih itu diangkat ke sorga dan nanti dia akan datang kedua kali untuk menghakimi dunia, ya mungkin bisa gitu loh. Dan begini Abang, maaf saya potong ya, begini. Itu kan apa namanya hadis dan Al-Quran itu kan itu milik umat Islam, ya kan? Halo. Sebentar dulu Pak Aceh. Ya udah. Halo, si Aditya ini hacker nih. Keluarin loh. Nanti laporin sama saya sama polisi itu. Setiap si Aditya masuk, ini mic saya dikerjain ini. Begini, sebentar saya mau diskusi sama lalu Husain dulu ini ya. Jangan salah sebut nama saudaraku, nanti potong kambing saya nanti. Mengikuti Muhammad. Enggak ada. Lalu Pausan, sorry, terlalu kecil suara aneh. Begini apa namanya? Pak Pausan kan sudah punya kitab sendiri, ya kan? Yakni Bible itu tadi atau Gospel lah seperti itu. Nah, sekarang kan Pak Pausan itu tidak beriman kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Nah, begini. Kita ketahui bahwasanya kan Kristen itu sudah mendistorsi kitabnya Yahudi. Ya sekarang ya jangan mencomot-comot lagi Al-Quran atau hadis. Karena apa? Karena Bapak itu tidak punya ruang di situ kan, artinya tidak mengimani kitab kami gitu loh. Apakah sebentar dulu? Sebentar dulu Mbak. Apakah kebenaran? Sebentar dulu biar selesai. Apakah kebenaran Bible itu masih diragukan gitu loh, sehingga untuk mencari pembenaran ketuhanannya Yesus tadi kok harus comot-comot Al-Quran seperti itu, sementara Anda sendiri tidak mengakui. Sebentar, Anda sendiri tidak mengakui. Anda juga mengambil Alkitab gitu loh. Saya kan membahas Alkitab, saudaraku. Saya tidak pernah mencari pembenaran Nabi Muhammad dalam Alkitab. Setiap saya naik ke sini saya tidak pernah membenarkan itu. Karena apa? Karena saya tidak mau dikatakan nanti ngapain comot-comot ayat Alkitab untuk mencari pembenaran Nabi Muhammad, kan seperti itu. Maka saya tidak pernah mencari-cari, walaupun saya tahu ada di Bible itu, tapi saya tidak pernah mau mungkin gitu loh. Di mana Pak Aditya? Coba pakai datanya, saya mau tahu. Di mana itu perjanjian lama, itu kitab siapa itu Mbak? Di mana kamu bilang tadi katanya tidak ada di perjanjian lama, tidak ada di kitab perjanjian lama itu nama Muhammad, tidak ada. Jangan ya, perjanjian lama itu kan milik Yahudi itu. Perjanjian lama kan milik Yahudi. Tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Apa yang didistorsi? Kau buktikan. Apa yang menjadi distorsi Pak Aditya? Ya? Apa? Nah, itu kan perjanjian lama kan milik Yahudi itu kan. Apa? Sekarang kalau mereka mengatakan Al-Quran palsu, kau terima nggak? Makanya saya sebentar, maka saya tekan. Kau jawab dulu. Sebentar dulu. Kau jawab dulu. Kita diskusi tenang lah. Diskusi sebentar dulu. Sebentar dulu. Kata-katamu itu, ya. Sebentar dulu, Kak. Makanya jangan. Kamu apa yang orang lain tidak ingin kamu lakukan terhadapmu, boleh jangan lakukan untuk orang lain.
Nah, makanya jangan cari pembenaran sebentar, jangan cari pembenaran Kamu apa ketuhanan jangan, Yesus di Al-Qur'an. Kamu jangan ngomong dulu. Dengar dulu. Cabut kata-katamu itu. Ngapain saya cabut? Lagi perjanjian lama itu punya siapa? Kami tidak pernah mencari begini, pembenaran ya. dalam Al-Quran. Kamu Mas pelecehan Aditya ya. begini. Teman-teman sebentar ya, begini. Mas Aditya gini. Kita Kristen tidak pernah mencari pembenaran dari Al-Quran. Justru Ya, kita setuju. justru kita tidak mengakui Al-Quran. Nah, yang kita permasalahkan, kenapa Al-Quran ini muncul 600 tahun kemudian dengan Muhammad yang membawa Al-Quran ini, kok memuat berita-berita Injil itu kok berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, inilah yang kita bahas, inilah yang kita permasalahkan. Kita tidak pernah mencari pembenaran, kita tidak pernah ingin melihat kepada Al-Quran itu sendiri. Ngapain? Karena Alkitab itu sempurna, Alkitab itu firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hanya satu. Tetapi banyak memuat ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Nah, inilah yang membuat kita ini ingin meluruskan supaya orang-orang jangan sampai tersesat dengan apa yang sudah tertulis di dalam kebenaran Alkitab. Jadi Anda itu punya pernyataan itu sangat keliru. Sangat tidak benar Anda punya pernyataan itu, Mas Aditya. Begini, Bahkan- Pak Bang Aditya, sebentar. Pak Yusuf baru dulu. Kamu mau Bang diskusi Aditya. Jangan kamu ngomong macam-macam. Ya. Bang Aditya, Kalau kita Bang Aditya, tidak mohon maaf, ingin Bang hina Aditya. orang, kamu jangan hina kitab orang ya. bahkan Jaga saya dosa. membaca dalam Al-Quran, Bang Aditya, itu 75% Al-Quran itu isinya Taurat dan Injil, gitu loh. Cuma hanya sepotong-sepotong aja diambil di situ tentang nabi-nabi, semua itu ada dalam Taurat, dalam Perjanjian Lama. Kalau kalau memang Anda berkata bahwa kami ini mendistorsi Alkitab Perjanjian Lama, loh Anda juga mengambil di situ, Bang. Semua nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran itu semua ada dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Cuma nama-namanya yang dirubah sama Al-Quran gitu loh. Ceritanya pun banyak yang dirubah. Dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama yang dibakar itu Sadrak, Mesak dan Abednego, di Al-Quran menulis Ibrahim yang dibakar. Di mana ceritanya gitu loh. Makanya kalau paham. Anda kan tadi mengatakan ya Al-Quran itu banyak menjiplak Perjanjian Lama kan seperti itu kan. Nah, oke, tapi di sisi lain sebentar dulu, kita selesaikan dulu. Tapi di sisi lain Anda mengatakan kisah Abraham itu beda. Nah, ketika Anda itu mengatakan kisah Abraham beda, di mana menjiplaknya? Wong ceritanya aja beda kok. Situ kan termakan omongan sendiri situ itu. Paham enggak maksud saya tuh? Makanya Sebentar. di situ. Loh, Alkitab itu sudah duluan, terus Al-Quran belakangan. Kenapa menceritakan bahwa Ibrahim yang dibakar? Sedangkan itu dalam kitab Daniel sudah ada gitu loh, saudaraku. Kalau cerita, logikanya begini. Kalau ceritanya tidak sama, berarti itu tidak menciplak, Bang. Yang namanya menciplak itu berarti alur ceritanya sama, begitu loh logikanya, ya kan? Artinya di sini apa? Anda ini Mas Aditya begini. tabrakan dengan omongan Anda sendiri. Mas Aditya sebentar Mas Aditya. Itu bukan masalah menjiplak, itu juga bukan. Itu Al-Quran memutarbalikan fakta kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Itu dia, itu sejarah sudah tercatat kok. Begini, tercatat ribuan tahun. Kenapa kok Al-Quran memuatnya berbeda gitu loh? Itu yang begini, kami bahas. Kami bukan mengutak-ngutik Al-Quran. Begini Pak Yusuf. Ustadz, gini sebentar saya jelaskan. Kalau ustadz mereka itu senang mengutak-ngutik Alkitab, mencari pembenaran dari Alkitab. Kalau kami tidak pernah mencari pembenaran dari Al-Quran, kami hanya ingin meluruskan apa yang dikemukakan, apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Itu yang kami luruskan gitu loh Pak Aditya. Begini, Al-Quran itu berdiri sendiri, ya kan? Al-Quran itu berbahasa Arab, turun di Arab, ya kan? Nah, kalaupun ada kesamaan cerita itu ya, itu di luar tanggung jawabnya orang Islam, begitu loh. Kenapa saya katakan demikian? Sebentar dulu Pak Aceh, sabar dulu. Sedangkan tidak ada hadis, itu tidak jalan itu Quran. Harus ada hadis, ijma, qiyas, fikih. Sebentar dulu Pak Aceh. Orang Yahudi aja yang punya kitab Perjanjian Lama itu tidak pernah mengatakan Al-Quran itu ciplakan loh. Itu kitab tertua padahal, ya kan? Coba tanya coba tanyakan narasumber Yahudi di sini, kita konfirmasi. Orang Yahudi itu tidak pernah komplain kalau
mengatakan kalau Al-Quran itu apa ciptaan dari penyanyian lama. Argumen Anda itu terlalu ada, saudaraku. Terus bagaimana? Itu fakta loh, lalu. Ya sudah. Iya, argumennya tidak didukung dengan bukti. Kayak membuktikan Anda tidak berpendidikan gimana sih? Coba Ya tolonglah sudah, buat saya- argumen yang gantian saya yang ya. bagus gitu loh, yang benar gitu loh. Gantian saya ya, saya belum menyapa nih. Saya mau sapa dulu, Shalom Pak Yusuf, Pak Kace, Pak Ya, Lalu, shalom, Pak salam Kasih. sadar. Shalom, shalom. Shalom Ibu Wulan. Selamat malam Pak Aditya. Selamat malam, Shalom untuk semua yang menyaksikan. Oke, Pak Aditya, siap Pak Aditya? Tadi Pak Aditya mengatakan bahwa Bible itu mencuri dari Al-Quran. Tetapi saya akan meluruskan. Dan Saya tidak akan mengatakan mencuri, Pak. Sebentar diluruskan, Pak, bukan mencuri, Pak. Diralat dulu, diralat. Tadi Anda mengatakan bahwa menyontek gitu ya, Bible Anda menyontek seperti itu. Tadi saya setuju dengan apa yang Pak Yusuf. Tolong di-mute dulu Pak Aditya ya, mohon maaf sebelumnya Pak Aditya. Bukan saya yang noise kok. Ya, sebentar Pak Aditya ya. Tadi saya setuju dengan pendapat Pak Yusuf Manubulu. Saya sangat sependapat bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran itu sendiri Pak Aditya. Bahkan saya juga tidak excited ya, bahkan kalau iman saya mengatakan saya juga tidak tertarik dengan Al-Quran. Tapi kalau itu keyakinan Anda itu hak Anda gitu ya, bukan hak kami, anak-anak Tuhan Yesus seperti itu. Kenapa saya bilang saya sependapat dengan Pak Yusuf Manubulu? Karena memang Quran itu tidak sejalan, bahkan bertolak belakang sekali dengan firman Tuhan Yesus. Salah satunya saya kasih contoh ya. Jika di Quran dikatakan, saya katakan lagi ya, ini hanya sebagai contoh, jangan dipotong dulu supaya mengerti, nanti ada titik poin pembanding. Oke, saya masuk di Al-Jin. Di sini dikatakan, mohon maaf sebelumnya karena tadi Aditya yang blow up, jadi saya harus katakan. Al-Jin ayat 14 di sini dikatakan, dan di antara kami yang Islam, dan di antara kami ada yang Islam. Ini perkataan jin gitu ya. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itulah telah memilih jalan yang lurus. Dia katakan gitu ya. Berarti di sini dikatakan juga jin ada yang masuk ke dalam iman Islam gitu ya, dalam spirit Islam. Itu konsep Anda, saya hargai itu, tetapi saya tidak sejalan dengan Anda. Makanya kalau kamu bilang tadi Bible itu nyontek, saya rasa tidak, karena sangat bertolak belakang. Saya katakan di dalam Wahyu 20:10 sampai dengan 15, saya katakan di sini ya, saya bacakan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Seperti itu. Lalu saya katakan juga di dalam Amsal 14:21, di sini firman Tuhan Yesus jelas mengatakan, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut, seperti itu Pak Aditya. Jadi saya rasa kalau distorsi narasinya Pak Aditya mengatakan bahwa Bible itu mencontek Quran, saya rasa itu tidak, karena tidak sempurna bagi iman kami, justru malah bertolak belakang. Seperti itu Pak Aditya ya. Ini hanya edukasi saja, silakan dilanjutkan yang lainnya. Thank you. Lalu begini Mbak, saya luruskan dulu Mbak ya. Tadi saya mau tanya. Sebentar dulu. Saya mau tanya. Giliran saya dulu toh. Begini Mbak, tadi kan saya itu tidak mengatakan apa Bible mencontek Al-Quran. Catat satu Mbak. Mungkin Anda salah dengar tadi ya. Lalu pausan tadi. Dengar dulu Mbak. Kamu mengatakan bahwa Bible itu bahwa nyontek ke Quran. Saya rasa dengar. Aduh Mbak Indah nyambung. Begini Mbak. Nonton live. Bukan tidak nyambung karena kamu yang menghindar. Dengar kamu dulu makanya. Nanti saya hit kamu. Nggak begini, dengar dulu ya. Saya mau lalu tadi dia udah ngomong gitu juga tadi. Mengakui kesalahan. Sebentar, lalu tadi kan ya. Kalau itu Quran konsep iman kamu, kami tidak pernah ngutik-ngutik. Yang kami ingin utarakan ini hanya meluruskan. Sebentar, tadi kan lalu mengatakan masalah Imam Mahdi tadi kan. Segala macam. Aduh. Kamu gak bisa bohong. Saya jawab dengan firman Tuhan saya kok. Kamu jawab pakai apa? Saya tanya sama kamu. Pakai data, mana datanya? Saya minta sama kamu. Nothing. Apa Mbak? Situ mau kutip ayat Wahyu, situ bisa jelaskan ayat kita Wahyu yang ini, situ bisa jelaskan.
Ya, coba situ buka Wahyu 4 ayat 6. Coba jelaskan itu apa itu? Itu ternyata lebih dia tadi. dulu. Kau diam. Kamu jangan ngatur saya. Saya sudah bacakan tadi firman Maka- Tuhan kok kamu loncat-loncat. Sebentar dulu, tadi kan Anda mengatakan lalu tadi itu apa mencontek-contek apa Al-Qur'an kan tentang apa Imam Mahdi itu tadi kan dengan apa dengan hadis itu tadi ingin membenarkan Kamu mengatakan, apa sebentar dulu ingin membenarkan kamu mengatakan Bible itu nyontek dari Quran. Saya rasa saya tidak mau nyontek juga dari Quran. Buat apa? Firman Tuhan itu iya dan amin dan pasti terjadi gitu loh. Bukan nyontek Mbak, mencari pembenaran itu yang saya katakan. Iya, kamu mencari pembenaran. Distorsi. Sekarang saya mau tanya sama kamu, narasi distorsi kamu itu datanya di mana? Di mana? Itu coba, itu kupas. Bukan Al-Qur'an, itu dari kitab Yahudinya. Di mana? Kamu kupas, coba di mana? Mbak ini enggak paham maksud di mana? Bukan saya alur tidak pembicaraan paham, saya. kamu yang tidak nyambung. Di mana? Di mana? Paham. Saya tunggu. Di mana? Tidak paham. Anda tuh tidak nyambung ngomongnya, sudah berhenti sudah. Di mana? Kamu bilang distorsi. Distorsinya di mana? Anda itu tidak nyambung kalau saya Distorsinya di mana? Distorsinya di mana? Coba ulang, saya itu berkatakan begini tadi loh Mbak ya. Dengar dulu baik-baik ya. Lalu tadi kan dalam konteks kita bicara tadi kan apa masalah Imam Mahdi ya. Lalu tadi banyak apa mengambil apa namanya sumber-sumber dari Al-Qur'an dengan hadis kan tentang apa namanya Imam Mahdi bahwasanya yang dimaksud Imam Mahdi itu apa Yesus kan akan turun kedua kali yang seperti itu kan. Nah, ini kan saya bilang tadi jangan mencari pembenaran ketuhanan Yesus dalam Al-Qur'an, ya kan? Itu catat itu, Mbak. Nah, masalah distorsi tadi itu ke kitabnya Perjanjian Lama, Mbak. Perjanjian Yahudi nah, gitu terus loh. kamu ngapain selanjutnya kamu mengatakan bahwa di dalam Bible juga banyak yang nyontek dari Quran, buat apa? Saya tanya sama kamu, sampai ini. Bapak bukan tidak nyambung. Pak Pendeta Yusuf Manubulu juga mendengarkan, bahkan beliau sampai meluruskan. Saya bicara sama kamu itu. Sorry, nggak ada sih kata menyontek tadi ya. Sorry, mohon maaf. Nggak nyambung, Mbak ini. Jadi apa? Jadi apa? Dia cuma bilang begini. Ya. Dia bilang begini tadi itu. Ya, saya ini jangan mencari pembenaran dari Al-Qur'an. Saya mau tanya, narasi distorsinya itu di mana? Makanya didengar dulu baik-baik orang ngomong itu biar situ nggak salah sambung. Ayo, biar enak sharingnya. Ini saya percaya kalau Roh Kudus bekerja malam hari ini, Aditya pasti menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo kita sharing yang baik, sharing yang santun. Enggak, giliran saya tanya sharing yang santun supaya kita mengedukasi yang lain. Pak, lalu saya mau tanya Aditya. Ya. Saya belum nanya dari tadi. Dari tadi apa belum tanya? Ya, belum saya nanya. Kenapa kamu takut dengan saya? Ya, bukan takut, itu mau tanya apa tanya sudah. Nah, tanya ya, kamu standby. Pak Yusuf. Tanya sudah. Pak Yusuf. Pak Yusuf. Silakan, Pak, silakan. Tolong bukakan QS 10 ayat 90 sampai 92. QS 10 ayat 90 sampai 92. Oke. Ya. Dibaca aja langsung biar lebih cepat, Pak. Enggak apa-apa, biar kamu baca aja biar cepat, Pak. Pak Kece bisa bacakan aja, Pak. Hah? Tolong Pak Kece bacakan Pak Kece. Bacakan apa? QS 10 ayat 90 sampai 92. QS 10 ayat 90 sampai 92. Jangan ngaca. Saya bacakan ya. Datang sini kau datang menghina orang. Ini Yunus ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, hampir tenggelam. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri. Masya Allah. Nah, terus? Mengapa baru sekarang? Aduh. Ya, apa yang mau ditanyakan itu? Bentar. Kamu belum ditanya, kamu dibaca aja dulu. Atau Pak Kece,
jaringan itu. Sehingga ketika biar saya aja baca, biar saya aja yang baca. Dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu dan engkau termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Oke, di situ hampir tenggelam dan diselamatkan Pak Kece ya. Ya. Nah, coba kita buka QS 17 ayat 103. QS 17 ayat 103 Pak Kece. Iya. Kemudian dia Fir'aun hendak mengusir mereka, Musa dan pengikutnya, dari bumi Mesir, maka kami tenggelamkan dia, Fir'aun, beserta orang yang bersama dia seluruhnya. Oke, tolong Anda jelaskan dari ayat 1 mengatakan yang 10:90-92 itu hampir tenggelam dan diselamatkan. Sedangkan ayat 17:103 itu ditenggelamkan semua. Jadi kamu datang ke sini, pertanyaan saya belum ya. Kamu datang ke sini hanya menghina kitab orang lain, ya. Nah, tapi ini tolong kamu jelaskan. Saya tidak mau menghina kitab Anda, ya. Saya bukan punya sifat seperti kamu, mendistorsi kitab lama Yahudi, tapi kamu tidak bisa membuktikan, hanya fitnah belaka kamu. Apa yang sudah mau tanyakan sudah? Tanyakan tolong sudah. Kamu jelaskan perbedaan ini. Tolong kamu jelaskan kalau kitabmu sempurna. Kontradiksi itu ayatnya. Tolong kamu jelaskan. Bukan kontradiksi itu menceritakan. Sebentar, dengar dulu. Distorsinya di mana Pak Aditya? Dengar. Itu, iya makanya mau jelaskan toh. Sebentar, pelan-pelan. Nah itu Fir'aun itu kan hampir tenggelam, dia kan maksudnya hampir tenggelam itu ketika nyawanya sudah di kerongkongan, dia itu baru bertobat, artinya baru mengakui Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa gitu loh. Nah, setelah itu karena apa? Karena memang pada dasarnya orang itu ketika sudah sakaratul maut, mereka itu ya baru sadar gitu loh, bahwasanya apa yang disembah oleh Tuhan Nabi Musa itu benar adanya, ya kan? Tapi dalam Islam itu kalau nyawa sudah sampai kerongkongan itu tidak ada pintu taubat gitu loh. Tidak ada korelasi jawaban kamu. Yang saya tanya, yang satunya mengatakan ditenggelamkan semua, yang satunya dikatakan hampir tenggelam dan selamat. Itu yang harus kamu jelaskan. Allahu Akbar. Begini loh, maksudnya itu sebentar itu tapi itu tapi tenggelam sampai mati itu di airnya. Itu begini loh. Mana kamu sekarang mana dalilnya? Kamu tunjukkan dalilnya. Kalau tidak ada kamu tunjukkan dalilnya ya. Saya bisa mengatakan kitabmu palsu seperti apa yang kamu tuduhkan ke kitab kami. Boleh begitu? Iya. Boleh. Iya. Punya tanya Pak Haji. Boleh saya berkata begitu Pak Haji? Ya tutupin dulu. Pak Haji. Iya. Kami ini Pak Haji. Kamu ini menghina ini. Kita ini. Mana jangan kayak gitu dong, nggak ada di sini. Ya kita kalau kita itu dalam musyawarah, kita fokuskan dulu masalahnya Imam Mahdi itu. Jadi makanya Pak Haji dengar Pak Haji tadi dia masuk itu langsung mengatakan kitab orang lain tidak benar, sudah didistorsi. Sekarang kitab Pak Haji dikatakan seperti itu. Distorsinya. Iya. Begini, itu bisa Fir'aun itu tidak kontradiksi itu. Artinya begini. Mana dalilnya? Kamu tunjukkan dalilnya. Kamu jangan tidak boleh berasumsi lah Bang. Jangan asumsi saudaraku. Jangan pakai pemikiranmu. Aditya. Itu tidak mendidik. Ya itu dalilnya kau baca tadi itu dalilnya. Mana dalilnya kau tunjukkan? Coba saya bantu Bang. Kamu jangan Coba saya bantu Bang. Itu tafsiran sendiri kamu. Coba saya bantu ya. Coba saya bantu ya Aditya ya. Karena dia yang bilang, gimana distorsinya itu. Coba saya bantu Bang ya, Aditya. Ya, coba saya bantu menjelaskan. Dulu Pak Haji, sebentar Pak Haji. Ini masalahnya dia yang kurang ajar Pak Haji. Saya mau minta pertanggungjawaban dia.
Tolong jawab. Iya, nggak boleh Sabar begitu Pak dulu, Aditya sabar ya. dulu, sabar Lain dulu kali ya, juga tidak boleh seperti sabar. itu Pak Aditya. Tidak boleh mengatakan kitab orang palsu. Kita diskusi ini baik-baik. Tidak ya, boleh tidak ada ya. tidak Yang apa. jadi masalah itu begini, sebentar dulu, sebentar. Yang jadi masalah itu, Kau ya, jelaskan ayat itu, sebentar kau jelaskan dulu, ayat dengar, itu, kemudian kau dengar buka dalilnya dulu. gimana. Kamu jangan dengar borak dulu, bebas. dengar Ya. dulu, dengar dulu lah. Masalahnya Pak Aceh itu selalu pakai standar ganda di sini. Kenapa saya katakan pakai standar Udah, ganda? kau jangan Dengar bikin Orang lagi. kamu kok Pak Aceh, Dengar kamu dulu. orang kamu. Kamu Pak kok Pak Aceh Aceh, kamu yang Aduh. bilang. Dengar dulu Pak Kamu yang Aceh. bilang, kamu yang bilang masalah distorsi. Bukan Pak Aceh. Baru masuk kamu sudah melecehkan kitab orang. Ya, Pak Aceh selalu mengatakan, kamu tanya ya. Bang Wan itu, Bang Wan masuk baik-baik, pernah nggak kita diskusi seperti itu? Nggak pernah. Ya. Lalu dia menyimpulkan bahwa sudah didistorsi. Apa kami juga tidak bisa mengatakan seperti itu? Ini jelas-jelas dikatakan hampir tenggelam dan tenggelam semua, sama atau tidak? Kan gitu. Aditya, itu sudah dalilnya. Dalil itu tidak kontradiksi, Nah, begitu loh. berarti kamu salah, berarti ini bertentangan. Dalilnya sudah jelas, satu hampir tenggelam, satu tenggelam semua. Titik. Bukan Tapi kamu dalil, tidak bisa jawab. Ya? bukan dalil yang bertentangan, di kotak situ yang bertentangan itu. Nah, itu otak kamu yang bertentangan. Sekarang saya tanya, hampir tenggelam dan tenggelam semua sama atau tidak? Otakmu yang dengkul. Kamu kurang ajar sekali bahasa kamu. Aditya, situ dulu tadi marah-marah. Keluarkan saja Apa Pak. tidak marah? Kamu melecehkan orang lain punya. Siapa yang melecehkan? Boleh nggak kitab kamu Betulkan dikatakan dulu kitab Pak palsu? Aditya. Pak Aditya, headsetnya dibetulkan dulu ya. Berisik sekali Pak. Saya tanya Pak Haji, boleh nggak Pak Haji kita mengatakan kitab orang lain palsu? Tidak benar. Ya nggak boleh lah. Nah, kita itu nggak ya, boleh. kurang ajar Kita dia harus itu. saling menghormati antara satu dan yang lainnya. Kita harus Oke, silakan dia sudah keluar mempunyai selesai. Kita diskusi baik-baik Pak Haji. Mari silakan. Ya. Oke. Saya mau maaf. Sapa dulu nih, sapa dulu. Saya Bang melurus. Wan. Iya. Ya, Selamat selamat malam. Bang Wan. Oke, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan lanjut. Lanjut. Ayo silakan, monggo dilanjut. Pak Haji Iya, aja dulu. Saya nggak ini Pak Haji. Silakan Pak Haji. Iya, ini Iya, kan. saya mau maaf mungkin mengklarifikasi apa yang disampaikan sama Bang Aditya tadi itu, Pak Haji, mohon izin. Kami tidak mencari pembenaran tentang ketuhanan Yesus dalam Al-Qur'an. Kami tidak ada pernah punya cara seperti itu untuk mencari pembenaran Yesus sebagai Tuhan dalam Al-Qur'an. Cuma seperti yang disampaikan sama Bapak Yusuf tadi itu, kami hanya meluruskan apa yang Al-Qur'an sampaikan tentang Isa Al-Masih, mau tentang Yesus Kristus. Ya, itu yang kami mau luruskan gitu loh, Bapak. Iya. Memang. Iya, kalau pemahaman Al-Qur'an tentang Isa Al-Masih itu dan Yesus Kristus itu berbeda, itu di luar konteks lah. Nah, cuma kan banyak juga teman-teman kita yang muslim yang mencomot-comot ayat dalam Alkitab untuk membenarkan keyakinan mereka seperti itu dan untuk menjelekkan tentang ketuhanan Yesus gitu loh. Kalau kami sebagai orang percaya yakin sekali bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan setiap kami, dan bukan hanya bagi kami saja tapi bagi semua manusia. Nah, itu yang paling penting mungkin kami bisa sampaikan, Pak Haji, mohon maaf. Ya. Jadi kalau menurut Islam ya, itu masalah Imam Mahdi maupun Nabiullah Isa Al-Masih itu sebetulnya dalam suatu cerita nanti itu mendekati hari kiamat, Dajjal kan turun. Itu dalam sejarah, dalam kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama, para orang-orang soleh, dan juga dikutip dari hadis-hadis. Cuma mungkin saya tidak bisa menyebutkan hadisnya karena ya keterbatasan waktulah gitu. Setelah itu turunlah Dajjal. Setelah Dajjal turun, kemudian membunuh Imam Mahdi. Imam Mahdi ini dibunuh oleh Dajjal.
Setelah Dajjal membunuh Imam Mahdi, kemudian turunlah Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini yang membasmi Dajjal dan memberikan yaitu imam yang adil lah. Imam yang adil memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Itu, jadi versinya demikian. Berarti, mohon maaf, berarti Bapak Haji percaya kalau Isa Al-Masih itu akan datang untuk menjadi Imam Mahdi? Oh iya betul, percaya saya. Nah, saudara kita yang lain juga tidak percaya bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan Muhammad, Nabi Muhammad gitu loh. Namanya Muhammad bin Abdullah, seperti itu dalam hadis-hadis kan. Tapi apakah itu hadis itu sahih atau tidak, kita tidak berani ikut campur gitu loh. Tapi kalau kami sebagai orang percaya, Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali untuk menghakimi manusia, untuk menyelamatkan umat manusia yang percaya, yang berserah total sama Dia gitu loh. Nah, itu yang kami imani. Ya gini, nah, begitu Bapak, mohon maaf. Iya, permisi ya. Jadi gini, siapa itu? Imam Mahdi itu ada memang Imam Mahdi itu ada. Yang pertama ke dunia ini yang turun yaitu Dajjal. Nah, Dajjal ini membunuh Imam Mahdi. Imam Mahdi ini namanya Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi Muhammad. Setelah Imam Mahdi ini dibunuh oleh Dajjal, kemudian turunlah Nabi Isa. Nabi Isa ini turun ke muka bumi ini menjadikan seadil-adilnya di bumi ini. Gitu. Tapi kalau dalam Al-Quran, mohon maaf Bapak Haji, kalau dalam Al-Quran Nabi Isa itu datang kan untuk membunuh babi, untuk mematahkan salib, dan untuk membunuh orang-orang Kristen gitu, seperti orang Kristen sama Yahudi. Bagaimana menurut Bapak? Ini dalam Al-Quran loh Bapak, yang tadi sudah dibacakan sama Bapak Muhammad KC, supaya kita tidak berasumsi sesuai dengan mungkin dengan cerita atau dongeng. Tapi kan yang tertulis dalam Al-Quran kan seperti yang dibacakan sama Bapak Muhammad KC tadi, Bapak. Ya mungkin ya demikian. Cuma saya kurang mengkaji masalah itu. Karena yang saya kaji itu ya kitab-kitab dari hadis-hadis maupun dari catatan-catatan ulama-ulama terdahulu yang saya hasil dari pendidikan saya gitu. Ya mungkin saja Pak KC itu betul. Mungkin ya betul lah. Ya mungkin betul. Cuma saya belum bisa memastikan apa betul di Al-Quran itu, karena belum saya melihat itu. Mohon maaf, yang maksudnya Bapak yang belum dilihat yang mana Bapak? Yang tentang masalah yang dibacakan kedatangan Isa Al-Masih sebagai Imam Mahdi. Loh, kalau Imam Mahdi itu ya itu ada 3 versi kan. Nabi Isa betul. Juga tadi saya sudah bacakan. Iya, saya sudah bacakan tadi Bapak nggih, tadi 3 versi. Iya, 3 versi itu. Iya. Yang maksudnya ayatnya Pak KC itu saya belum melihat gitu loh, gitu. Yang dibacakan oleh Pak KC itu saya belum melihat gitu. Jadi begini teman-teman. Iya, bagaimana Pak KC? Kenapa mereka mengatakan yang dibaca Muhammad KC belum dilihat? Karena yang dikajinya bukan Al-Quran. Mereka itu yang dikajinya yang pertama pendengaran dari ustadznya, yang kedua hadis. Jadi bagaimana mungkin bisa paham apa yang dibaca Muhammad KC di Al-Quran? Karena mereka itu membaca Al-Quran itu hanya baca saja, tidak mengerti artinya. Dan di sinilah ketahuannya. Jadi banyak umat Islam yang tidak paham ayat-ayat Al-Quran. Baca pinter, pandai, tapi mengertinya kagak. Itulah masalahnya. Gini Pak Haji ya, tolong sekarang saya minta tolong ya, sampean bacakan ayatnya. Ya mungkin itu kelemahan saya tidak begitu membaca gitu loh. Ya memang banyak yang saya baca itu. Saya akan bacakan tentang Isa Al-Masih yang akan turun. Iya. Kan sudah jelas suratnya An-Nisa ayat 159. Kalau Anda mengatakan belum pernah membaca ayat itu, berarti ketahuan Anda tidak mengerti Al-Quran. Oh, jangan gitu Pak Haji, jangan melecehkan orang nanti. Kalau memang Anda mengatakan tidak tahu, berarti Anda mau memframing bahwa Muhammad KC ini salah, padahal Anda sendiri yang tidak paham ke ayat itu. Wah, jangan gitu, tidak boleh Pak Haji. Nanti rame lah. Anda mengatakan tidak tahu.
Maka saya tunjukkan ayatnya, biar Anda baca. Bacakan aja, Anda tahu. Ayat berapa? Bacakan aja. Bacakan aja. Ayat berapa? Jangan sampai Biar saya baca. memframing, oh Muhammad Kace salah baca Quran. Padahal Anda sendiri yang tidak tahu Al-Quran. Iya, Karena di saya mana tahu ayatnya? Di ilmu mana Anda ayatnya? hanya kata Ustad. Ilmu Anda hanya kata hadis. Makanya kalau dikasih Quran, Anda bingung. Itu. Jelas ya? Bukan Bing. Ayat berapa Pak Kace? Ayat berapa dibacakan gitu aja. Tentang Isa akan turun itu 159 dan Isa akan jelas. 159. Silakan dibaca itu. Transparan, ayatnya jelas, suratnya jelas. Beda dengan Aditya ngomong nggak jelas ayatnya di mana, bagaimana, hanya asumsi sendiri. Mulai dari 159 An-Nisa ya. Iya, silakan coba dibaca. Apa bunyinya di situ? Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, yang semua pakai ahli kitab hadis, ahli kitab Saya fikih, sambung dulu Pak Kace. ahli kitab ijma dan kias itu akan beriman kepada Isa nantinya. Karena di dalam Isa itu adalah petunjuk cahaya yang menjelaskan. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah gini Pak Kace, saya meluruskan dikit, ya bukan meluruskan apa sih, ini pendapat saya aja. Dan maksudnya gini, yang dikatakan Pak Haji tadi itu kan Imam Mahdi, habis itu kemudian Dajjal, terus Imam Mahdinya dibunuh sama Dajjal, terus kalau nggak salah ya turunlah Isa. Nah Isa di sini fungsinya menghakimi Pak Kace. Menghakimi itu kan jelas. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Terhadap mereka ya. Iya. Kalau jelas. Kalau jadi begini, jelas. di Al-Quran itu tidak ada sebentar Imam dulu Pak Kace. Mahdi. Di Iya, Al-Quran sebentar dulu. itu tidak ada Imam Mahdi. Jelas, iya, itu ya? kan Imam yang Mahdi dibacakan itu hanya karangan manusia orang Arab. Nah, dipercaya oleh orang Indonesia, diyakini. Nah, di sinilah rusaknya mental orang Indonesia. Oke, gini Pak Kace. Kalau secara ini ya, itu kan di bunyinya Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Kenapa harus Isa? Pertanyaannya itu sebenarnya. Kenapa harus Isa? Nah, kalau saya ya, kalau pendapat saya, mohon maaf Pak Haji ya, saya enggak Al-Quran dia. Saya mengacu di sini. Kenapa harus Isa? Kalau menurut saya, justru umat manusia sekarang ini yang bertentangan, yang terbesar di dalam dunia sekarang ini Islam, Kristen, dan itu ada 3 Yahudi. Inilah yang bertentangan, yang selalu membahas tentang ketuhanan. Ini salah satu. Siapa itu? Ya Isa. Karena Isa yang sering kita perdebatkan antara Kristen, agama yang terbesar, terus kemudian Islam, Yahudi. Ini gara-gara Isa, gara-gara Yesus. Maka kenapa harus sebentar dulu Pak Kace, sebentar dulu Pak Kace. Sebentar dulu Pak Kace. Sebentar dulu Pak Kace. Sebentar dulu Pak Kace. Pak Kace sebentar dulu. Gantian dulu. Itu adalah tidak benar. Kenapa tidak benar? Buktinya terjadi kekacauan di mana-mana. Artinya gini, kita bertentangan sekarang Kristen dengan Islam. Itu siapa? Arab itu hanya batu Yesus. hitam, Hajar Aswad. Begitu. Kok gara-gara Yesus? Kalau di iman saya itu kan akulah jalan dan kebenaran dan sebentar dulu Mbak. Kok nggak boleh? Ini pendapat saya Mbak. Iya, tapi Anda juga jangan mengatakan gara-gara Yesus. Nanti aja sampai Anda. Nanti Anda sanggah. Nanti Anda sanggah dulu. Tidak mengatakan gara-gara Isa. Ini kan saya mengatakan membahas di Al-Quran. Jadi dia masih ada di bawah enggak? Saya membahas masalah Al-Quran. Karena itu kenapa harus Isa? Ini kan pertanyaannya. Kenapa harus Isa yang turun? Bang Wan, kalau di Al-Quran itu tidak ada Yesus, sebut aja Isa gitu. Ya. Iya. Pertanyaannya begini, kenapa harus Isa?
Nah, kalau yang kita lihat sekarang yang kenapa harus sering Isa? Karena Isa kalau Muhammad mati tidak bangkit lagi di Madinah. Ya, berarti Isa yang benar yang hidup. Ya. Muhammad itu mati, nggak bisa bangkit lagi. Muhammad itu nggak ada apa-apanya. Lebih bagusan Bapak Presiden Pak Gaji, jangan terlalu ke Nabi Muhammad, Pak Gaji. Iya, karena nggak ada manfaatnya dicintai, tapi tolong jangan Pak Gaji. Jangan Pak Gaji, kita ini musyawarah, Pak Gaji. Dengarkan dulu, kita musyawarah. Ya, boleh musyawarah, tapi tampilkan dalil yang benar. Jangan sampai orang Indonesia ini dikelabui seolah-olah benar yang tidak ada di Al-Quran dibilang dari Quran. Itu maksudnya. Saya pertahankan kebenaran, bukan di dalam Al-Quran ini jadi saya bertanya sama Pak Kacek nih, di dalam Al-Quran yang mengatakan tadi Pak Kacek membacakan ayat ini, terus kemudian akan menjadi saksi terhadap mereka itu, Isa maksudnya bersaksi seperti apa? Ya itu tanyakan saja. Anda ke ulama Anda maksudnya apa? Karena itu kan tugas ulama, bukan tugas saya menjelaskan. Karena sedetil apapun saya jelaskan, Anda tidak mau dengar. Itu aja. Enggak, bukan saya tidak mau mendengarkan Pak Kacek. Saya kan ada di dalam sini. Saya berbicara yang pastinya saya berbicara sesuai yang saya maksudkan di sini. Kalau misalnya kalian menyanggah silahkan gitu loh. Cuman ya saya harapkan sih cara yang inilah. Kalau misalnya menentang silahkan sanggah, jangan nggak boleh kayak gitu, ya terhenti di situ silahkan. Kenapa Anda tidak menerima, sampaikan penjelasan Anda gitu loh. Ini penjelasan saya. Tapi kalau misalnya memang tidak diberikan ruang untuk menjelaskan, menurut saya ya percuma gitu loh. Ya kalau menurut imannya Pak One ini kan Isa bukan Yesus. Jadi Bapak juga seharusnya tidak boleh bicara gara-gara Yesus. Kan yang Bapak iman itu Isa. Nah, Bapak minta maaf, Bapak tidak boleh seperti itu. Karena yang Bapak iman itu Isa bukan Jesus Christ. Gitu loh. Bicara yang sesuai aja lah, yang fakta aja. Oke, silakan. Kalau menurut Al-Qur'an Isa itu siapa, Mbak? Menurut Anda? Yang saya luruskan itu, Bapak jangan bicara gara-gara Jesus. Karena peran dan misinya itu beda. Kan dua kali saya menyebut. Dua-duanya saya sebut Isa. Isa atau Yesus gitu loh. Tadi enggak, tapi Anda mengatakan gara-gara Yesus. Isa atau Yesus? Enggak, kamu mengatakan gara-gara Yesus. Oke, minta maaf saya salah. Tidak boleh seperti itu. Oke, saya minta maaf salah. Salah. Mau minta maaf berapa kali? Udah selesai. Kasih musuhmu, Mbak. Betul, tapi Bapak ya kita mau diskusi apa kayak gini? Mau diskusi apa kayak gini? Lanjut Bang Wan. Lanjut Bang Wan. Kalau dari saya, mohon maaf, kalau dari saya memang tadi sempat dibahas masalah karena Islam, Kristen, Yahudi itu kan agama samawi ya. Agama pewahyuan. Ya memang saya sepakat sih memang dengan apa yang disampaikan sama Bang One nih, Bang Wan, Bang apa? Bang One atau gini iya Bang Wan lah. Bang Wan, ya. Ya memang yang sering jadi masalah ini memang ya tentang Isa sama Yesus ini gitu loh. Yang saudara kita Muslim tidak percaya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamat, dan kita sebagai orang Kristen pun ya kenapa mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa gitu loh. Tuhan itu bisa menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia gitu loh. Nah ini jadi titik permasalahan memang. Nggak gini Bang, makanya, saya sampai ke sana tadi. Saya kan tidak berbicara masalah ketuhanan masih sebenarnya ini kan. Saya hanya membahas di ayat yang Pak Kacek tadi dibacakan itu kan Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, kenapa Isa harus Isa dan kenapa harus Isa yang bersaksi? Dan nah, bukan kalau yang lain saya, gitu. Dan bukan yang lain. Nah, saya melihat kenyataan yang sekarang, yang sering bertentangan sekarang ini adalah Kristen, Islam, Yahudi gitu loh. Kalau menurut saya. Nah, di dalam satu ini, apa sih motivasinya? Apa sih yang diperdebatkan? Kalau di saya kan Isa,
Saya nggak mau nyebut Yesus lagi, nanti dimarahi lagi nanti ini. Kalau menurut saya Isa. Jadi kalau misalnya saya tidak dibolehkan menyebut Yesus, berarti kan nggak bertentangan. Kenyataannya yang kita bahas adalah Isa menurut Al-Quran itu yang mau disalib. Kalau di Kristen kan Yesus. Jadi pertanyaan saya, kenapa nggak boleh menyebut Yesus? Dua-duanya saya sebut loh Mbak. Isa atau Yesus loh ya. Ya itu Bang kalau alasan saya Pak Ji. Mohon maaf Pak Ji. Mohon diperbaiki kalau misalnya ada yang salah. Oke, saya mau menanggapi Bang Wan. Bang Wan begini, kenapa saya keras, tegas? Maksud saya, jangan menggiring opini yang tidak ada di kitab suci, jangan diada-adakan. Yang jadi mana, jangan Pak mengambil dari kitab lain. Nah, ketika ketahuan bohongnya, nah di sini dia bela diri. Akhirnya kan ngeyel-ngeyelan. Seperti si Aditya tadi. Dia ngomong itu tidak pernah ada dalil karena tidak punya ilmu dia. Hanya maunya ke sini itu bikin kacau aja. Saya tahu maksud tujuannya. Sering masuk tapi tidak mau dengar. Begitu. Jadi yang tidak ada di Al-Quran jangan diada-adakan. Contoh, Muhammad katanya penyelamat. Di Al-Quran kan tidak ada Muhammad akan memberi keselamatan. Nah itu jangan diadakan. Muhammad bin Abdullah di Al-Quran tidak ada. Jangan diada-adakan. Karena itu adalah pembenaran. Yang tidak benar disebut terus seolah-olah jadi benar. Itu maksud saya. Makanya tegas, jangan, Pak Kacek. makanya saya tegas di sini. Kalau ketegasan Kalau Pak Kacek saya suka, cuma kalau kerasnya saya nggak suka. Membohongi publik, gitu. Keras sama tegas itu beda loh Pak Kacek. Iya, ini kan saya tegaskan, yang tidak ada di Al-Quran jangan diada-adakan, itu tegas saya. Nggak boleh diganggu gugat lagi. Jangan ngambil dalil-dalil dari hadis yang lain dikuatkan. Sementara hadis itu semuanya adalah karangan manusia. Silakan aja tanggapi Pak Kacek yang saya jelaskan tadi menurut Anda. Silakan disanggah. Iya, mengenai kenapa Isa yang jadi saksi, karena Muhammad mati di Madinah, nggak bangkit lagi. Aduh, makanya Isa lah yang masih hidup. Itu membuktikan bahwa Isa itu hidup. Itu maksud saya. Ya. Muhammad itu mati di Madinah, nggak bangkit lagi. Jadi ini supaya didengar publik. Sudah Pak Kacek, Nabi Muhammad itu sudah dikubur. Begitu, sudah dikubur Nabi Muhammadnya itu. Iya, dikubur. Ya sudah, bahas yang saya jelaskan aja tadi. Silakan disanggah gitu loh. Alasannya kenapa yang bersaksi. Karena Muhammad itu dekat dengan jin. Sebagaimana dikatakan surat Jin ayat 19. Kok gitu? Nabi yang dekat dengan jin itu adalah Muhammad. Faktanya ada ayatnya. Maka kalau Yesus, jangan kaget Pak Haji, jangan kaget Pak Haji. Iya. Gitu Pak Haji. Lucu deh, lucu. Itu jelas. Iya. Lucu. Ketahuan lucunya itu. Makanya polisi. Ini fakta. Ya, Anda bilang lucu ya terserah karena Anda tidak tidak memahami Al-Quran. Kalau Anda memahami Al-Quran akan merenungi. Iya, di sini kan saya nggak mau mendengarin ceramah Pak Kacek. Sanggah aja yang tadi itu. Jangan belum tamat Quran, ketika disudutkan alasan saya belum nyampe ke situ. Itu dalil pembodohan namanya. Jelas ya? Makanya tidak boleh di depan publik berbohong. Nah, ketahuan silakan Bang Lalu, ada YouTube. Ya, tolong disanggah Bang Lalu. Supaya tidak melebar ke kiri dan ke kanan. Tapi kalau menurut saya penting buat kita memang untuk mengerti akan apa yang kita imani dalam kehidupan kita gitu loh. Dan saya banyak seperti yang tadi sempat disampaikan sama Bapak Muhammad Kacik, memang ya banyak kita sebagai umat Muslim bisa membaca Arabnya, tapi tidak banyak yang belajar untuk mengerti artinya gitu loh. Nah kayak tadi yang sempat disampaikan sama Bapak Muhammad Kacik juga, ya bahwa yang akan datang kedua kali itu memang dulu waktu saya sekolah di Alia itu ustadz saya ngomong bahwa yang akan datang kedua kali itu Isa Al-Masih gitu ya, akan menghakimi dunia karena dia adalah Sirotol Mustaqim.
Nah, tapi dengan berjalannya waktu, kelamaan kok ada versi-versi lain gitu loh. Bahwa yang akan datang itu adalah Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, seperti itu. Makanya tadi saya tanya sama Bang Aditya. Bang Aditya, hadis yang Anda baca itu tahun berapa gitu loh? Apakah itu hanya untuk membenarkan atau menyanggah apa yang sudah disampaikan sama Al-Qur'an atau tidak gitu loh. Kan ada hadis yang sahih, ada yang tidak gitu kan? Betul Bang Wan ya? Iya. Nah, itu kadang-kadang kan hanya karena untuk menutupi kesalahan atau informasi yang terdahulu, itu keluarlah hadis yang untuk membenarkan bahwa yang akan datang itu adalah Muhammad bin Abdullah, seperti itu. Atau Imam Mahdi yang dari keluarga Muhammad gitu, saudaraku. Nah, yang kayak gini memang yang perlu kita sama-sama belajar lah. Dan memang ya kalau seperti yang saya bilang tadi bahwa Islam, Kristen, Yahudi itu memang agama samawi gitu, agama pewahyuan. Dan memang Islam sama Kristen ini kan ada perintah di situ untuk menyebar luaskan agama gitu loh. Seperti kami dalam Injil ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti ada tugas dan tanggung jawab kita. Sama kayak Islam juga ada tugas dan tanggung jawabnya untuk berdakwah gitu loh. Halo? Iya Bang. Sorry, saya takutnya suara saya enggak anu. Nah, kalau menurut Abang gimana? Ya, kalau menurut Abang, kalau kita membaca dalam Al-Qur'an kan bahwa Isa itu akan datang sebagai Imam Mahdi atau sebagai saksi lah, yang Abang tadi sempat bahas itu, kan nanti akan membunuh babi, akan mematahkan salib, terus seperti itu. Apakah hanya apa ya saya bisa bilang ya? Apakah hanya serendah itu datang hanya untuk mematahkan salib, untuk membunuh babi? Kenapa harus membunuh babi gitu loh, saudaraku? Ini kan jadi pertanyaan. Enggak. Silakan Pak Haji dulu. Pak Haji. Silakan Pak Haji. Belum di unmute. Iya. Silakan Iya. Pak Haji. Iya, Pak Yusuf. Itu Nabi Isa turun ke bumi setelah membunuh Imam Mahdi Dajjal. meninggal, wafat. Setelah Imam Mahdi meninggal, itu menyempurnakan syariat Islam. Itu di tafsir-tafsir Ibnu Katsir maupun di tafsir Sawi dan lain sebagainya yang pernah saya baca dan yang pernah saya kaji, itu menyempurnakan syariat Nabi Muhammad yang telah diacak-acak oleh umat manusia. Nah, itu disempurnakan semua. Kemudian Nabi Isa meninggal, terus datanglah kiamat gitu. Begitu. Jadi sudah sempurna semua. Mohon maaf Pak Haji, seperti film cerita gitu ya, seperti film gitu ya. Iya, begini Bang. Tapi ya, mohon maaf, kalau di kami sih memang ya mungkin itulah bedanya mungkin bedanya keyakinan Islam, agama Islam sama keyakinan kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Gini Bang. Itu karena punya tujuan yang mulia. Oke. Kalau misalnya kita mau membahas masalah turunnya Isa di Al-Quran, ya mohon maaf, artinya teman-teman di Kristen sebenarnya pasti tersinggung gitu loh. Karena pemahaman di Al-Quran itu dia akan turun menjadi saksi dan dia akan mengatakan, ya sama yang dikatakan di Al-Quran, artinya saya tidak pernah mengatakan Tuhan kepada mereka gitu loh Bang. Ini di Al-Quran ya, kita membahas Al-Quran ya. Sebelum saya lupa, berarti Isa itu akan datang ke dunia, akan datang ke bumi lagi, itu hanya untuk menjelaskan bahwa, saya tidak pernah ngomong bahwa saya ini Tuhan gitu ya. Kenapa kan kamu mentuhankan saya seperti itu? Ya termasuk bagian daripada itulah. Ini kan jelas di situ Bang, akan menjadi saksi, bukan menghakimi ya, akan menjadi saksi. Ya sama juga sebenarnya, kalau misalnya di Alkitab mengatakan dia menghakimi Bang ya. Kalau di ini ya. Shalom, selamat malam. Bisa aku bisa masuk kah? Pak? Halo. Ya, selamat malam. Malam, Bang. Pak Yusuf Manubulu, shalom, selamat malam. Shalom, Pak. Tadi saya dengar dari Pak Iwan ada singgung Yesus dan Isa. Tadi Pak Aubrey, ada Ibu Aubrey, ada sementara ada sedikit ini ya, ada tegur, tapi ya
Gini Pak, saya mau sampaikan, ini lanjutan semalam. Kalau kita berbicara Yesus, itu kalau saya mau jelaskan ayatnya tentang nubuat dari para kitab-kitab Nabi tentang Yesus, mungkin Bapak mungkin dengar, mungkin malam ini mungkin nggak bisa habis-habisnya, karena ayat yang saya kasih nanti banyak sekali ya. Mulai dari siapa itu Yesus, mulai dari Keluaran, Mazmur, Yesaya, Yeremia, contoh Yeremia 23 ayat 5, ya, keturunan Daud, bintang fajar, Lukas, Wahyu, 1 Timotius, pokoknya dari perjanjian lama, 1 Raja-Raja, Daniel, Mika, Yeskel, Zakaria. Ya, jadi begini Pak, yang saya mau tanyakan sesuai topik malam ini, kan bicara tentang Isa. Ya, kalau kita mau bicara tentang Isa, ya kita bicara Isa. Pertama apa ya? Nah, karena yang saya mau tanyakan begini Pak, kalau di dalam kitab Injil kita Yesus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Kemudian kita orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, kami, Bapak Pak Iwan kan ada Alkitab. Mari saya kasih tunjukkan, sebetulnya saya masuk di Isa ya. Bapak tolong buka 1 Yohanes 1 sampai 4 ya. Ini kita bicara karena Bapak tadi singgung Yesus. Supaya Nggak gini Bang, saya klarifikasi dulu Bang, bisa lah Bang. Saya klarifikasi dulu. Saya sudah memahami, nggak usah Pak, saya sudah memahami. Saya nggak menuduh Bapak tidak, maksud saya. Bukan gini loh. Gini Pak, bentar, Pak. Kenapa saya menyebut di situ? Karena yang kita bahas mulai dari pembahasan itu adalah ayat Al-Qur'an yang mengatakan Isa. Saya paham, Pak. Ya, ketika kita membahas di Al-Qur'an, Isa itu adalah Yesus. Al-Qur'an loh ya, Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak terima membahas Isa ataupun Yesus, berarti tutup Al-Qur'an. Begini, Pak. Karena pengakuan di Al-Qur'an itu, pengakuan di Al-Qur'an itu Isa adalah Yesus. Ya, gitu gini loh Pak. Makanya saya mau tanya, ini yang saya mau tanyakan. Ini tidak berbicara masalah ketuhanan Bang ya. Ini masalah kesaksian Yesus yang turun. Ya, kesaksian. Intinya kesaksian Pak. Ini yang saya mau tanyakan. Kalau di dalam Bible kan ada kesaksian. Contoh, Yesus itu kan dalam Bible dia punya murid 12. Tapi kalau di dalam Al-Quran kan Isa nggak dituliskan muridnya Pak. Benar kan Pak ya? Iya. Nggak ada sejarahnya muridnya Isa kan? Nah itu kan sudah perbedaan. Kalau di dalam Injil, itu di dalam 1 Yohanes, murid Yesus yang paling dikasih ya, itu kesaksian Rasul tentang firman yang hidup. Di sini Pak, Bapak saya bacakan sebentar Pak ya, sebelum saya bertanya di Bapak. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, nah ini Rasul yang berkata, kami dengar, yang telah kami lihat, dengan mata kami yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba, dengan tangan, ini yang hidup bersama Yesus. Tangan kami dengan firman yang hidup, itulah kami tuliskan kepada kamu. Makanya firman tulis ini dituliskan oleh murid-murid Yesus. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi. Nah ini karena murid Yesus bersaksi. Makanya jadilah firman Tuhan. Dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa, yang telah dinyatakan kepada kami, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, yang pertanyaan saya di sini Pak, Bapak kan imani, Bapak punya kitab. Yang saya ingin tanyakan begini Pak, kalau kami imani kitab punya Yesus, kenapa sampai kami imani Yesus? Karena di situ ada nubuat para nabi dan kesaksian yang hidup bersama Yesus hingga tercipta kitab yang diturunkan oleh 1 Yohanes ini. Murid-murid Rasul yang menulis. Karena Yohanes ini terakhir menurut firman Tuhan itu di abad tahun 90. Sedangkan Rasul Paulus di tahun 60. Matius, Markus tahun 40. Ya, kalau apabila Paulus salah, Matius salah, Markus, Lukas salah, tetap Yohanes membatalkan. Tapi Yohanes yang terakhir di abad tahun 90. Gitu Pak ya? Jadi maksudnya pertanyaan saya masuk ini begini Pak. Saya jujur kalau saya dan Isa saya nggak setuju Yesus sama dengan Isa. Cuma kan di sini saya sesuai perikop perdebatan malam ini kan sharing malam ini kan tentang Imam Mahdi, Isa al-Masih sebagai Imam Mahdi. Yang saya mau tanya, apakah di Al-Quran, saya nggak usah singgung 12 murid ya, Isa punya murid, apakah ada kesaksian seperti di Alkitab
bahwa murid-murid Isa atau siapapun yang sangkut paut dan Isa mengatakan ada firman Tuhan. Minta maaf, mungkin Pak Kaceh tahu atau tidak, saya nggak tahu ya. Saya hanya tanyakan, apakah ada kesaksian yang melihat hidup bersama-sama dengan Isa, menulis firman Tuhan seperti yang ada di kitab kami? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya dengar Isa Al-Masih datang hanya untuk membunuh babi dan mematahkan salib. Yang saya bingung itu, bunuh babi, Pak. Saya putangan ini sudah tikam babi banyak, Pak. Minta maaf, Pak ya. Saya juga bisa bunuh babi. Minta maaf. Ini kita bicara guyon aja ya. Kan secara logika kan kita kalau bunuh babi kan maksud tujuan apa? Nah itu yang saya belum tahu, Pak. Minta maaf. Yang ketiga, tadi Bapak katakan Isa Al-Masih cerita dari Bapak tadi bahwa Isa Al-Masih itu akan datang sebagai Imam Mahdi itu apa ya? Menghakimi ya? Sebagai hakim ya? Menjadi saksi. Saksi ya. Tapi dalam ayat Al-Quran Pak Kaceh kan ada sebagai hakim ya Pak ya? Pak Kaceh? Ya, hakim, saksi. Hakim. Ya, hakim ya Pak Kaceh ya? Hakim. Begini Pak. Saya kalau sebagai hakim, karena hakim itu ya berarti dia adalah yang memutuskan, memegang kekuasaan begitu Pak. Ini secara kita bahasa hukum Pak ya. Kalau hakim berarti dia setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya dia setara. Kalau dalam firman kita di Alkitab secara bahasa Indonesia juga berarti kalau hakim berarti dia menentukan kehidupan kita. Oh, ini kamu pengikut Isa bukan? Sekarang masalah pengikut Isa. Kamu bukan pengikut Isa. Tapi Bapak setahu saya kan Bapak bukan pengikut Isa. Bapak kan pengikut seperti yang Pak Kaceh sampaikan. Karena ajaran Isa kan berbeda. Saya pengikut nggak tahu Isa, kalau Pak. di kita Yesus suruh baptis. Oh, Isa ini saya mau tanyakan Pak. Isa itu yang Bapak ikut itu kalau menurut sejarah saksi dari kitabnya Bapak itu Isa itu orang apa Pak? Kalau di dalam Israel ya? Iya. Yahudi, Ibrani ya. Nah ini Ya, yang saya betul. bingung Pak. Saya dari kecil maksudnya bukan apa ya, dari kecil saya bermain pergaulan kami ya. Saya kadang-kadang tuh masih bertanya-tanya sampai sekarang, saya udah tua Pak. Saya udah 50 tahun Pak, saya tanya kan gini. Bisanya kitab yang terakhir, minta maaf ya, saya nggak gitu, tapi bisanya itu sejarah contoh. Ya, sejarah itu menentukan umpama tahun 45 kita perang merdeka karena ada bom Hiroshima ya, Jepang kena bom sekutu bom Hiroshima. Ya kan, tanggal 16 Agustus, 14 sampai 16 contoh ya. Tiba-tiba sejarah itu dirubah. Jelas saya sebagai warga Indonesia saya protes loh. Ya kan? Nah, ini kan kecuali kalau Isa cerita dari Arab Saudi, minta maaf Pak. Tapi ini kan dari Israel. Saksi-saksi banyak di Israel. Kok dirubah itu? Makanya saya bingung, Pak. Nah, ini yang saya sampai sekarang ini dilema bagi saya. Menurut masalah iman, tapi saya kembali baca Alkitab, rupanya, oh ini loh tentang ini. Berarti, minta maaf Pak ya, menurut saya kurang begini Pak. Kalau kita baca sesuatu, ilmu matematika, umpamanya kita belajar rumus aljabar ya. Kalau rumus yang ini lebih bagus untuk mencepat satu jawaban, itu kan kita lebih senang, iya kan? Kalau pakai rumus ini kurang bagus untuk menyelesaikan satu pertanyaan, jawaban masih lambat putar ke sana kan kita bosan. Jadi di Alkitab itu menjelaskan tentang keselamatan Isa seperti Yesus sudah lengkap. Cuma yang kekurangannya ini begini, minta maaf ya. Kalau Isa Al-Masih kan saya nggak dapatkan Isa punya murid-murid, tidak pernah menceritakan tentang murid-muridnya Isa. Kemudian Isa di sini Bapak selalu bilang Isa. Tapi yang saya tanyakan Isa ini kan Isa ini Bapak bilang orang Israel. Saya tahu saya bukan orang Israel, Pak. Ini Isa hanya cerita sepihak. Minta maaf ya. Kalau memang Isa Al-Masih itu kan orang Israel, nggak mungkin ceritanya sejarahnya berbeda. Kemudian kalau saya bilang mengatakan semalam kan saya sudah sampaikan kepada Wan. Kalau masalah Isanya bagaimana, saya nggak usah mengulang lagi. Cuma kalau pertanyaan saya itu kan, Isa itu kan sejarah tentang bangsa Israel, Bani Israel. Menurut Bapak, kalau Bapak mungkin bilang berani sejarah bukan bangsa Bani Israel, nah di sini saya nggak bertanyakan, itu haknya Bapak. Tapi yang pertanyaan saya ini, bahwa itu sejarahnya orang Israel, kan saya jadi bingung Pak. Sudah 600 tahun sebelumnya itu sudah ditulis,
Nah, terus ada tadi bahasa siapa yang orang sudah keluar ya, katanya palsu lah. Nah, ini yang saya tanyakan, yang saya mau tanyakan aslinya ada di mana? Itu aja Pak, nanti kita lanjut lagi Pak ya. Itu aja Pak, pertanyaan saya. Oke. Ini saya ini Bang ya. Saya kembali lagi Ya, klarifikasi. tanggapi dulu ya. Iya ya. Saya maksud tadi itu kan membacakan Isa, Al-Quran. Al-Quran itu membahas tentang Isa. Isa di Kristen itu siapa? Yang pastinya saya sebut Yesus. Itu loh. Karena kita yang berbicara di sini Isa antara Islam dan Kristen. Kalau di pengakuan, kalau dia, Pak, saya boleh potong sedikit? Boleh saya potong sedikit? Iya. Ntar gini Pak. Saya punya pertanyaan itu kalau memang Bapak bilang seperti sesuai penjelasan Al-Quran, Isa adalah Yesus, makanya saya mau tanyakan seperti di dalam Alkitab. Kan ada penjelasan 1 Yohanes 1 sampai 4. Tolonglah lampirkan dalil. Saya kan bertanya sesuai dalil. Apakah ada penjelasan Al-Quran menyatakan bahwa Isa adalah Yesus? Nah, ini saya mau tanyakan. Seperti Isa bilang tidak disalibkan, kita Yesus disalibkan, ya kan? Nah, ayat penguat di dalam dalilnya Bapak, ada nggak murid Yesus yang bersaksi? Siapa murid Isa Al-Masih yang bersaksi bahwa Yesus tidak disalib? Kemudian Isa sama dengan Yesus? Nah, itu saya nggak tahu. Karena saya ingin bertanya sama Bapak, mungkin ada dalil penguatnya Pak, supaya saya belajar, supaya saya bisa memahami Al-Quran Bapak. Gitu loh Pak. Gini Bang, kalau setahu saya yang disebut satu persatu, ini setahu saya ya. Setahu saya, kalau misalnya saya salah berarti pengetahuan saya nggak cukup. Di dalam Al-Quran tidak sedetail mungkin disebutkan inilah saksi, inilah saksi, inilah saksi yang melihat. Di dalam Al-Quran saya mengimani Al-Quran. Saya tidak perlu itu sebenarnya kalau pakai logika. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sendiri. Allah sendiri yang bersaksi. Ketika Allah sendiri yang maha tahu, yang bersaksi, kenapa lagi saya butuh dengan yang lain? Allah yang saya akui maha mengetahui, yang jelas yang lainnya, saksi-saksi yang lainnya itu saya gugurkan. Itu loh Bang. Karena di dalam Al-Quran sendiri yang mengatakan Isa ibnu Maryam. Ini Tuhan sendiri yang bersaksi. Ketika Tuhan sendiri yang bersaksi, yang saya imani, yang maha mengetahui, maha kuasa, segala-galanya, saya tidak butuh yang lain. Oke, dan kalau baik, misalnya Oke, saya klarifikasi lagi tadi, kalau sepengetahuan saya tidak ada detail-detail lagi, artinya ada muridnya ini yang bersaksi ini, yang bersaksi ini. Ini karena Tuhan sendiri yang bersaksi, yang mengatakan bahwa tidak disalib, hanya diserupakan. Itu loh Bang. Ya tanggapi ya. Terus yang kedua, begini, Pak. Ya. Ini saya belum selesai menanggapi Bang masalah kenapa harus Al-Qur'an. Gini loh. Kalau menurut saya secara sistematis pembenaran sejarah itu dan yang pasti di dalam Al-Qur'an tidak sedetail sama seperti di kitab Kejadian menjelaskan tentang artinya sejarah Yesus. Itu tidak sedetail itu. Semua nabi-nabi yang ada di Al-Quran itu tidak sedetail mungkin. Hanya disebutkan sebagai tanda-tanda dan pelajaran. Nah, kalau menurut saya, ini kan Al-Quran nih. Al-Quran dikatakan adalah kitab penyempurna dari segala kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Nah, yang namanya penyempurna, pasti itu yang di belakang, bukan penyempurna yang dari depan. Kalaupun misalnya nanti ada kesalahan-kesalahan yang ketika yang dibantah melalui kitab yang awalnya, ya Bang ya, yang awal, silahkan gitu loh. Ini kalau kita berbicara Al-Quran, Anda bertanyakan tentang Al-Quran. Kalau secara sistematis memang itu wajar, dikatakan penyempurna. Kalau masalah kesalahannya, ya wallahu alam ya, ini saya percaya mengimani Al-Quran gitu loh. Dan memang jelas dikatakan di Al-Quran bahwa Al-Quran itu mempercayai Taurat, Injil,
dan Zabur. Injil yang mana maksudnya? Injil yang diberikan kepada Yesus. Nah, pemahaman rata-rata mayoritas umat Islam sekarang itu mempercayai bahwa sekarang Injil yang beredar gitu loh, Injil yang beredar sudah tidak sesuai dengan yang diajarkan Yesus, sesuai Alkitab Injil yang diberikan kepada Yesus. Itu loh Bang, kalau misalnya masalah ini. Nah, kalau terus, saya analogikan lagi seperti ini, masalah sejarahnya. Bentar Pak, Bapak udah misalnya ada dua pembicara. Yang pasti yang memberikan penyempurnaan dari kesimpulan-kesimpulan pembicara dari yang ini pasti orang-orang yang lebih kita muliakan. Gini loh Pak, gitu, Bang. saya mau tanya. Iya. Bapak kan bilang Tuhan bersaksi ya, Allah bersaksi ya. Iya. Saya percaya karena Tuhan bersaksi pasti itu benar, betul nggak? Benar, iya. Benar Pak ya? Oke. Iya. Begini Pak, saya tertantang ini dengan ini yang saya kan manusia Pak, saya kan punya kuasa lebih daripada Tuhan. Ya, tadi Bapak bilang saya imani, tapi kan harus kita sebagai manusia yang diberikan Tuhan berhikmat. Kita kan bukan semerta-merta belajar, membaca firman, kemudian kita percaya gitu aja. Benar kan? Nah, karena di ajaran kami, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Nah, betul. Saya mengimani agama saya karena saya memahami, saya belajar terus, saya memahami secara, seperti Bapak sampaikan semalam, secara iman dan secara logika. Betul kan Pak? Ya, betul. Nah, sekarang saya bicara kembali secara logika. Bapak bilang, sebagai saksi dalam kitab Bapak adalah Tuhan ya. Iya. Nah, sekarang saya bertanya sama Bapak, kalau Tuhan bersaksi tidak sesuai dengan apa yang ada, kenyataan hidup yang ada di dalam dunia. Contoh semalam saya jelaskan, Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem, rumah roti, nggak ada pohon kurma. Bapak punya Isa Al-Masih lahir di pohon kurma. Nggak ada Pak. Yesus tuh di atas tuh nggak ada pohon kurma tempat lahirnya. Berarti kan sudah salah, Pak. Wah, berarti apa? Saya tidak mungkin bilang Bapak punya saksi palsu. Nggak, ini saya lihat realita kenyataan, Pak. Coba Bapak ke Israel, ke kota Bethlehem, nggak ada satu pohon kurma, nggak ada. Berarti kan sudah melenceng, Pak. Nah itu, maksudnya sebenarnya kesaksian. Kalau kita kita secara orang hukum, Pak ya, saya kan sekolah di hukum juga pernah, namanya berapa tahun saya kuliah ya, saya nggak usah jelaskan bla 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 ya. Tapi secara hukum kan kita harus melihat situasi kenyataan yang terjadi. Betul kan ya Pak ya? Nah, kalau kita contoh seseorang bersaksi, kamu melihat nggak? Saya melihat, pasti kan akan diselidiki, kamu melihat atau tidak. Benar-benar kamu melihat nggak? Nah, contoh sekarang yang terjadi Pak. Saya kan nggak mungkin mau ngimani sesuatu kalau saya nggak lihat, ya kan? Murid Yesus saja, murid yang hidup sama Yesus, itu aja setiap hari jalan, makan, minum sama-sama, itu aja masih ragu-ragu, menyangkal, dan nggak percaya kalau Yesus itu bangkit. Thomas, nanti di Yohanes 20, ayat 28, baru Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Itulah murid Yesus pertama yang menyebut Yesus adalah Tuhan. Karena dia sudah lihat dengan mata kepala, Yesus disalib. Itu loh. Yesus datang di dalam Yohanes 20 ayat 16, Yesus datang nggak ada Thomas. Itu Yesus 8 hari kemudian, Yesus datang lagi di ayat 26. Yesus datang bilang apa? Menyampaikan apa? Damai sejahtera. Di situ Thomas ada. Sehingga Yesus bilang apa? Thomas, kau ragu-ragu, sekarang pegang tangan. Nah itu dia. Jadi begini Pak, saya mengimani agama saya, bukan hanya mengimani aja Pak. Minta maaf Pak. Kalau saya ya, pribadi, saya orang yang rusak, nakal. Saya pertobatan, saya nggak begitu percaya. Kadang kan orang bilang, oh ini Kristen imani aja. Nggak bisa Pak. Kita imani harus kita belajar. Karena kami punya guru besar itu adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 13 ayat 13, benar kau katakan, tepat. Akulah guru dan Tuhan. Nah, silakan orang-orang menyampaikan bahwa Alkitab palsu, silakan monggo. Yang pertanyaan saya, di manakah aslinya? Kalau ada aslinya, berarti saya angkat jempol hari ini saya murtad, Pak. Saya mualaf ya. Saya pindah. Karena saya bukan mengimani sesuatu kitab saya. Yang saya tanyakan, itu kan Bapak punya kitab ya, saya enggak ini. Cuma yang saya tanyakan pertama ini kan sudah
Kalau apabila Isa Al-Masih ini ceritanya tentang dari negara mana itu baru saya oke. Tapi saya tertantang sama Bapak tadi karena Bapak bilang dari Israel. Nah ini 2 malam saya akan bertanya terus. Karena Bapak bilang dari Israel. Nah Israel ini makanya saya tentu tidak diam Pak. Saya akan berbicara, saya bertanya. Apakah kesaksian ini benar? Saya tahu setelah saya tahu masalah seluk-beluk di sana, makanya saya tertantang bertanya. Kalau mungkin orang Kristen lain yang belum pernah ke Israel pasti ya iyo saja. Tapi kan secara kita lihat secara grafik, secara mata kita yang lihat kesaksian kita kan nggak ada di pohon kurma Pak. Saya bertanya-tanya mana ini pohon kurma, cari-cari nggak ada. Yang cuma ada ya pohon zaitun, terus batu-batu karang, kerikil-kerikil sampai ada bawa batu dengan garam-garam yang Sodom Gomora ada bawa garamnya juga. Jadi barang-barang sana tanah kita ambil untuk sebagai oleh-oleh, ya kan? Tapi kalau itu nggak ada, makanya saya sekarang itu saya udah bingung-bingung tuh. Mesti bertanya kok kurma apa yang bagaimana? Tapi bagi saya itu nggak terlalu penting. Yang benar itu ajarannya. Nah, seperti Bapak kan meyakini bahwa ajaran Yesus. Begini Pak, ajaran Yesus boleh kita mengimani ya, ajaran Yesus memberikan ajaran yang baik penuh kasih. Nah, tapi kan syarat dari ajaran Yesus itu kan harus dibaptis kan Pak. Iya. Kalau orang sesuatu bilang kami ikuti ajaran Yesus, Bapak dibaptis enggak? Enggak lah Pak. Karena itu adalah baptis adalah bagian daripada iman kami. Karena Yesus perintahkan, pergilah memberitakan Injil, ajarlah dan baptislah. Itu perintah agung Pak. Kemudian di Markus 16 ayat 16 juga demikian. Siapa yang percaya dan dibaptis. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, siapa yang bertobat dan baptislah di dalam nama Yesus Kristus. Itu loh Pak. Kalau orang-orang, minta maaf, kalau orang Muslim bilang kami ikut ajaran Yesus, bagi saya itu hanya, minta maaf Pak, itu hanya pengakuan sepihak. Ya, kalau ajaran Yesus mungkin kata-kata firman-Nya mungkin ya, tapi kata firman Tuhan kan di dalam kitab Bapa kan tidak ada bilang kasihilah musuhmu. Yesus ada kasihilah musuhmu. Mungkin Pak Kace lebih ini ya, Pak Kace lanjut dulu Pak Kace ya. Kalau di Al-Quran ada nggak Pak Kace ajaran kasihilah musuhmu? Tidak ada, sama sekali tidak ada. Pak ya? Nah, tidak Bapak minta maaf. Kalau Bapak bilang Bapak ikut Isa punya kitab yang mana Pak? Nggak ada setahu saya. Kalau ajaran kami ini ada Pak. Yesus berkata kasihilah musuhmu. Berikanlah pipi kirimu. Kalau ditampar berikan pipi kanan. Jadi itulah saya senang ajaran Yesus. Makanya saya sangat mencintai Yesus karena kami kadang-kadang orang Kristen, kadang-kadang ada masalah. Kami memang manusia Pak, kedagingan. Tapi kadang itu rancangan-rancangan Tuhan bagi kami itu tidak ada yang buruk. Adalah rancangan damai sejahtera. Itu dalam Yesaya 11 ya. Jadi kita tuh senang. Kita pun ada masalah, kita mengucap syukur. Karena kita mengucap syukur, karena kita punya tubuh ini kita sudah serahkan. Sudah ditebus sama Tuhan, kita sudah serahkan sama Tuhan. Jadi mau apapun yang terjadi, kita istilahnya kalau orang Islam bilang mati tauhid ya, apa saya nggak tahu ngerti ya. Tapi kita itu bukan itu masalah itu, tapi kita karena udah lepas kehidupan bisa kita. Nanya, Bang, bisa nanya Bang. Ya boleh. Lanjut. Ya boleh. Kayak gini, di dalam Alkitab ada nggak yang kesaksian Maria sendiri yang mengatakan bahwa saya melahirkan di sini? Yang Maria sendiri loh. Begini, tentang Maria itu kan begini, itu Bapak boleh baca di Lukas 1. Ya, Lukas 1 itu ada keterkaitan semua. Ya, di situ kan maksudnya yang di mana ada nggak ya ayat yang mengatakan bahwa Maria sendiri yang bersaksi bahwa saya melahirkan di sini? Jadi begini, Pak. Itu kan firman Tuhan yang diberikan kan seperti Bapak kan ilham. Ya, maksudnya begini, Pak. Ilham itu kan hikmat yang diberikan yang terjadi, Pak. Apabila ilham itu diberikan, kita percaya secara iman. Kalau memang tidak terjadi, berarti umpamanya gini, di sana ada jual mobil Ferrari ya. Saya pergi ke toko sana ada jual Ferrari. Padahal saya belum pernah lihat, tapi kan orang bilang, berarti kan saya percaya itu terjadi. Contoh Maria. Maria itu kan di dalam Injil Lukas. Lukas kan berarti firman Tuhan seperti Bapak tadi sampaikan. Tapi itu kan benar-benar terjadi, Pak. Betul nggak ya? Nah, kenapa saya tidak, makanya Bapak jangan salah persepsi ke saya. Maksud saya begini, Pak. Saya percaya Bapak punya kitab juga firman Tuhan, Al-Quran khususnya ya. Saya percaya. Cuma begini loh, Pak. Maksud saya gini loh, Pak.
Kalau firman dari Tuhan kan otomatis kan harus kita lihat situasi keadaan kehidupan yang sekarang kita alami. Oh, begini sejarahnya ada terjadi. Contoh, ada Perang Dunia Kedua, Jepang dulu. Kan kita pergi waktu kita masih SD itu kan sering-sering kunjung-kunjungi museum, ya kan Pak ya? Oh, ini bentengnya Belanda, ini bentengnya Jepang. Bisa nanya lagi Bang. Biar nggak boleh putus. lanjut. Ya lanjut. Kita nggak usah ngambil sejarah yang jauh lah. Iya kan? Ya, oke. Menurut Abang, sejarah yang tertulis masalah kemerdekaan pejuang ataupun apa, menurut Abang yang kita pelajari ini apakah yakin 100% bahwa itu benar? Jadi begini Pak, ini maksudnya begini Pak, saya kasih pemahaman kepada Bapak ya. Ya. Makanya biar saya paham, saya bertanya dulu. Gini loh Pak, ya sejarah itu kan manusia yang menceritakan tentang kejadian-kejadian yang terjadi, betul nggak? Saksi-saksi kan ada. Iya. Kalau saksi-saksinya berkatakan tidak mungkin, kalau bagi saya ya, kalau itu kan ada beberapa poin Pak. Kalau poinnya contoh kesaksian sejarah-sejarah yang menyaksikan tentang kemerdekaan Indonesia, saya benarkan Pak. Karena itu kan kesaksian lebih daripada 2 atau 3. Secara hukum itu nyata, itu benar. Tapi kalau ada sejarah yang disaksikan hanya kurang daripada 3 orang, itu batal Pak. Dan kemudian gini Pak, itu versi hukumnya Pak. Itu versi hukum ya. Versi hukumnya. Ini kita bicara versi hukum ya. Nah, gini Pak, kan kalau sejarah itu kan pasti ada segala sesuatu kan ada punya bukti di lapangan. Contoh, kapal perang ini umpamanya disejarahkan di cerita buku sejarah bahwa kapal Jepang ini, contoh kapal apa ya, kita udah lama nggak sekolah, jadi udah lama sekali, jadi lebih 30 tahun. Jadi contoh, kapal ini tenggelam di pulau ini. Setelah diselidiki kan kapal itu ada Pak, berarti sejarahnya benar Pak ya. Nah, maksud saya begitu Pak. Maksud saya begitu. Kalau umpamanya tidak ada kan berarti kan sejarah itu ya kita paling ya sudah imani saja. Tapi ya, saya makanya kan saya tadi bertanya, biar bukan saksi. Saya mau bertanya, kita nggak usah ke saksi dulu. Biar lebih ini adalah yang mengalami sendiri yang bersaksi. Gitu loh. Makanya saya tanyakan Gini, ada nggak? Gini Pak Bang Wan. Enggak, biar saya bisa terbuka. Kalau misalnya memang ini, saya mau menanggapi dulu Pak Manu dulu. Bisa sebentar ya. Masalahnya kan tadi kan tadi kan pakai logika. Gini loh Bang. Kalau Bapak mengatakan tadi logika, artinya sejarah di Al-Qur'an ini kenapa harus salah gitu loh. Kenapa harus salah? Masalah kelahiran Yesus, kelahiran Isa di pohon kurma, terus menurut saksi di Alkitab mengatakan lahir di sini, itu masih bisa saya terima di Al-Quran itu. Kenapa? Sama seperti teman-teman di Kristen, apa sih susahnya Tuhan turun ke bumi menjadi manusia? Nah, kalau di logika saya, nalar saya, coba menalar, apa sih susahnya Tuhan ketika membawa Maria ke suatu tempat, dia yang membawa, dia sendiri yang bersaksi. Ya Bang ya, itu logika saya ya. Begini Pak, Bapak salah. Sebentar, Bapak bisa salah tangkap. Bukan salah Bang, bukan salah Bang. Ini di logika saya Bang. Ini di logika saya. Salah tangkap gini Pak. Bapak salah ini. Begini. Saya tidak permasalahkan masalah dia mau lahir di manakah, di mana ya. Cuma gini loh, tadi Pak. Abang mengatakan, kan tadi ada statement Abang mengatakan bahwa kenapa harus salah, makanya saya coba nalar saya, logika saya. Saya bicara cuma 10 detik saja. Masalah gini Pak, pohon kurma, saya kan sudah menyaksikan, pohon kurma itu nggak ada di tempat kelahiran Tuhan Yesus Pak, di Bethlehem. Makanya kan di situ tanda tanya. Yang benar yang mana? Makanya saya jelaskan dulu, Bang. Ya, Anda belum selesai mendengar perkataan saya sebenarnya, makanya Anda menyanggah seperti itu. Makanya saya sampaikan kayak gini loh. Tuhan, ini di versi saya ya. Sekali lagi saya tegaskan, ini saya berbicara di versi saya. Silakan kalian teman-teman di sana berbicara di versi Anda. Tuhan yang memberikan keajaiban mukjizat kepada Maria untuk melahirkan Isa tanpa seorang ayah,
Terus kemudian apa susahnya? Apa susahnya ketika Tuhan itu membawa Maria ke suatu tempat, melahirkan di sana, terus di Al-Quran ini dia pula yang bersaksi mengatakan bahwa Maria itu melahirkan di sini. Nah, terus kemudian apa susahnya? Allah itu misalnya katakanlah tidak memperlihatkan di mana yang sebenarnya Maria melahirkan anaknya, maka dari itu Tuhan sendiri yang bersaksi di sini. Begini, Bang Iwan. Ya. Bang Iwan gini. Ya. Sebentar Pak Kasih, sebentar saya jelaskan. Ini dari versi saya, Bang ya, teman-teman ya. Ini versi saya ya, Pak ya. Oke, saya jelaskan begini. Kesaksian itu harus dari pihak luar, Pak. Karena kalau dari pihak seseorang atau pribadinya yang bersaksi, maka kesaksian itu sangat diragukan. Karena dia bersaksi tentang dirinya sendiri, tidak ada yang menyaksikan. Bagaimana kok bisa orang membenarkan itu? Jadi kesaksian yang benar itu seharusnya dari pihak orang lain yang berbicara, seperti misalnya Lukas yang menuliskan tentang kelahirannya. Itu tidak perlu Maria, karena begini, saya mau kasih, kita di dalam perjalanan hidup kita, seseorang yang tiba-tiba datang kepada Bang Iwan, terus mengatakan, saya seorang pilot, ayo Bang Iwan ikut sama saya, nanti saya bawa pesawat. Apakah Bang Iwan bisa percaya hanya dengan pernyataan pribadi dia? Itu kan menjadi tanda tanya besar, kecuali kita menyaksikan memang dia membawa pesawat, orang lain yang harus menyaksikan. Kalau orang lain yang berbicara, maka kesaksian itu menjadi kuat. Sama dengan misalnya kasus-kasus di pengadilan. Kenapa tidak dibutuhkan keterangan dari terdakwa? Selalu dibutuhkan saksi dari luar. Kenapa? Karena saksi dari luar itu berbicara berdasarkan fakta yang mereka lihat. Tetapi kalau berdasarkan pribadi yang bersaksi di situ, si terdakwa, maka itu sangat diragukan. Dia akan berbicara sesuai dengan kepentingan dan tujuan dia. Nah, misalnya seseorang juga berkata begini, saya ini jago kungfu. Kita kan tidak mungkin bisa langsung percaya, Bang Iwan. Betul. Tetapi apabila kita, sekalipun dia tidak mengatakan saya jago kungfu, tapi pada saat ada orang melihat dia memukul orang 5 orang dengan mudah dia menjatuhkan, memukul orang, maka ada yang akan bersaksi, oh ini orang jago kungfu. Nah, keterangan dari orang lain itu pasti akan lebih akurat, akan lebih benar daripada si orang yang mengatakan dirinya sendiri, saya jago kungfu. Jadi begitu Bang Iwan, artinya di dalam kekristenan, iman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, pengetahuan kebenaran yang sempurna itu kesaksian itu tidak dibutuhkan dari diri sendiri. Artinya orang yang mengalami, orang yang bersaksi, berbicara mewakili dirinya sendiri. Harus dari pihak luar, Bang Iwan. Jadi itulah baru kesaksian bisa masuk nalar logika dan juga bisa mempunyai nilai kekuatan sehingga kita bisa mempercayai hal tersebut, bahwa orang lainlah yang bersaksi. Makanya di dalam Alkitab itu tentang ketuhanan daripada Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus itu secara langsung tidak pernah berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Tidak perlu dia berbicara seperti itu. Dia berbuat saja, nah orang lain yang akan menyaksikan. Orang lain akan berkata dia ini Tuhan. Karena tidak mungkin manusia bisa melakukan seperti itu. Begitu Bang Iwan. Jadi sekalipun dia mengatasnamakan Tuhan, itu sangat diragukan. Artinya, karena apa? Karena tidak ada yang menyaksikan. Kalau di dalam iman kekristenan, dikatakan di dalam 2 Korintus 11, iblis pun bisa menyamar seperti Tuhan. Jadi seolah-olah dia adalah Tuhan, karena memang dari Taman Eden, iblis ini sudah terus membawa berita hoax, datang membohongi manusia.
Tuhan berkata jangan makan buah itu, tapi iblis datang berkata kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi sama seperti Allah. Padahal Tuhan sudah berkata kalau kamu makan kamu akan mati. Nah, di situ kita melihat di sini bahwa selalu kebenaran itu akan mendapatkan pertentangan daripada iblis. Artinya iblis itu akan terus menghadirkan berita hoax, perkataan-perkataan kebohongan untuk apa? Supaya manusia itu jangan selamat dan mereka harus tersesat. Mungkin begitu saya bisa tambahkan, Pak Iwan ya. Jadi sedikit Pak Yusuf ya. Sedikit Pak Yusuf. Pak Kasih Karunia, silakan Pak. Saya menanggapi sebentar dulu Pak Karunia ya. Bisa ya? Ya silakan. Gini, saya tidak menyangka Pak Yusuf mengatakan bahwa harus ada saksi. Iya, memang kalau di kehidupan kita sehari-hari, kalau misalnya ada yang bersaksi antara manusia dengan manusia harus ada saksi. Tapi ketika Tuhan sendiri itu yang mengatakan, yang bersaksi, makanya saya tadi katakan saksi-saksi yang lain itu saya gugurkan. Kenapa? Karena iman saya. Kalau misalnya ketika Tuhan yang bersaksi diperlukan orang lain, ya keimanan kita itu pastinya nggak sepenuhnya. Contohnya begini. Ketika Tuhan menciptakan bumi dan langit, ada saksinya tidak? Tidak ada. Tapi kenapa kita mau umat manusia bisa percaya bahwa yang menciptakan itu adalah Tuhan? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa saya yang menciptakan itu. Kalau masih dibutuhkan saksi, ya nggak ada orang yang percaya bahwa Tuhan, karena tidak ada saksi yang melihat itu. Itu loh Pak Ji. Kenapa? Sekali lagi saya tegaskan, saya kembalikan ke Tuhan, bahwa ketika Tuhan sendiri yang bersaksi, saya tidak butuh saksi-saksi manusia itu sendiri. Kenapa? Yang saya imani Dia yang Maha mengetahui. Makanya saya analogikan, ketika Tuhan mengatakan, saya menciptakan langit dan bumi, itu tidak ada seorang pun manusia yang menyaksikan. Tapi kenapa umat manusia percaya? Itu loh. Terima kasih. Baik, saya tanggapi. Sebelum ke Pak Kasih Karunia, saya tanggapi sedikit ya. Artinya Tuhan bisa bersaksi seperti itu, tetapi itu harus ada pembuktian. Seperti misalnya Musa menulis tentang kitab Kejadian, bagaimana di situ Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya. Dan keterangan-keterangan firman yang diterima oleh Musa, yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa, itu kan lewat pembuktian-pembuktian, Pak. Jadi bukan hanya sekedar perkataan. Ya, laut terbelah itu disaksikan bukan hanya Musa, jutaan bangsa Israel pada waktu itu dengan mata mereka sendiri menyaksikan bahwa Allah Tuhan yang benar, yang berfirman, yang berbicara kepada Musa, bahwa Dialah Tuhan yang berkuasa, dan segala perkataan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa itu terbukti, Pak. Nah, yang tadi dikatakan oleh Pak Bombom, artinya Pak Bombom mempertanyakan, kenapa kok Allah yang bersaksi sendiri bahwa lahir di bawah pohon kurma itu kok berbeda dengan apa yang disaksikan oleh pelaku sejarah, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu melihat, menyaksikan langsung bahwa Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Nah, inilah yang menjadi titik pertanyaan dan sekaligus titik permasalahan. Jadi kalau misalnya, oke lah, misalnya Bang Iwan katakan bahwa kalau Allah atau Tuhan yang bersaksi itu benar, kita tidak ragukan, betul. Tetapi itu juga harus dibuktikan. Karena yang namanya iblis ini selalu juga mengatasnamakan Tuhan. Dan selalu juga bersaksi seolah-olah dia seperti Tuhan gitu loh, Bang Iwan. Iya Pak. Oke, sekarang ke Kasih Karunia, silakan Pak. Oh ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan komentarnya Pak Yusuf ya. Ya Bang Iwan, Bang Wan, betul ya. Kalau sudah dikatakan Tuhan, ya kita yang lain gugur gitu kan. Tapi permasalahannya ya, semua orang bisa mengaku bahwa saya dapat wahyu dari Tuhan. Bisa, ya, semua orang bisa. Sekarang pun saya mengatakan saya bisa. Saya dapat wahyu dari Tuhan, ya kan? Nah, oke, banyak ada yang percaya. Betul, kita harus lihat masanya. Harus lihat apa jabatan dia yang mengaku itu.
Kalau tidak percaya nanti dikasih sanksi, diapa-apain, kan begitu. Nah, sangat penting untuk saksi. Misalnya dikatakan, oh si A ya mendapat wahyu dari Tuhan melalui malaikat tertentu, ya kan? Siapa yang menyaksikan? Hanya ngaku doang, ya kan? Kalau hanya ngaku doang, semua orang bisa, ya kan? Apalagi kalau jabatan saya tinggi gitu loh, ya kan? Kalau kamu tidak ngaku, saya pancung. Kalau kamu tidak percaya, saya pancung. Saya musuhin kamu, saya kafirin kamu. Itu bisa. Ya, tetapi fakta otentiknya apa bisa mendukung? Seperti contoh, ya, ada ayat yang berlaku surut. Ya, pada saat ke rumah seseorang, melihat dia lagi setengah telanjang, ya, kemudian berkata sesuatu, ya. Nah, kemudian istrinya cerita sama suaminya, oh bahwa ini suka sama saya, ceritakan. Kemudian diceritakanlah, ya kalau gitu saya ceraikan istri saya kalau kamu mau, karena siapa kamu ini orang yang berpengaruh, kan begitu. Ya. Nah, oh tidak, kamu tetap aja bertahan, tetapi tiba-tiba keluar ayat yang mengatakan apa yang aku haramkan, apa yang telah aku halalkan jangan kamu haramkan. Nah, ini kan suatu ayat yang berlaku surut. Coba kita pikir juga dengan logika, Bang Wan. Ya kan? Betul, betul. Apa kepentingannya? Kok bisa begitu? Seharusnya ayat itu, tata cara hidup, itu dulu yang menuntun kita. Bukan setelah kita lakukan, baru menuntun. Ini kan suatu keanehan. Ya, Ibaratnya kalau kita buat undang-undang, peraturan dulu keluar. Ya, peraturan keluar, baru kita mentaati. Jangan nanti undang-undang, ini kan dilakukan dulu, baru keluar undang-undang seperti begini. Saya seorang pejabat, ya. Kemudian saya main judi, ya kan? Karena saya ketahuan main judi, lalu keluar undang-undang, peraturan, ya, diperbolehkan main judi. Nah, ini kan sangat riskan, ya kan? Apa kita bisa percaya buta? Yang namanya iman, ya iman betul, ya. Tetapi iman itu juga harus menggunakan akal sehat, menggunakan pikiran yang dikasihkan Tuhan, yang Tuhan karuniakan. Apa benar? Ya, itu baru salah satu saya ceritakan. Ya, masih banyak lagi ayat-ayat yang berlaku surut. Tahu kan ayat-ayat yang berlaku surut artinya apa? Melakukan dulu, baru ayat itu keluar untuk membenarkan diri sendiri. Nah, ini kan saya tidak mengatakan salah ya, tapi ini kan timbul suatu keraguan. Ya? Oke. Kan begitu. Terima kasih. Gini Bang, kalau di saya sekali lagi apa ya, kalaupun itu susah, artinya saya susah untuk menalar di Alkitab ataupun penjelasan teman-teman. Ya bukan tidak bisa, susah. Kenapa susahnya? Logikanya begini, saya hidup sampai umur sekian, yang mendarah daging di dalam pikiran saya, keyakinan sampai ke hati saya, itu sudah ada sesuatu. Itu tidak mudah untuk membongkar dengan mengisi dengan yang lain, yang berbeda, yang bertolak belakang dengan yang lain. Jangankan misalnya saya yang sudah sekian puluhan tahun mengimani Al-Quran ini. Anak-anak yang baru lahir saja, yang kertas kosong, kadang-kadang kita mau memasukkan sesuatu itu kadang-kadang susah. Itu yang kosong ya, memori masih yang kosong. Apalagi yang kayak saya ini, yang seperti saya ini, yang selama ini sekian puluh tahun saya baca, saya imani, tiba-tiba, ya saya jujur aja baru sekian sebulanan lebih lah saya membaca Alkitab gitu loh. Tiba-tiba saya menemukan sesuatu yang sangat kontradiksi dengan apa yang saya imani selama ini. Itu tidak mudah. Betul. Nah, makanya saya katakan teman-teman yang tadi malam sebenarnya, kalau misalnya mau meyakinkan saya, itu alangkah baiknya sebenarnya menggunakan Alkitab, Al-Quran sendiri menyampaikan ke saya bahwa ini loh kelemahannya, ini loh kelemahannya. Kalau misalnya membacakan Alkitab terus kemudian menentang yang ini, itu agak susah. Betul. Oke Bang, itu aja Bang. Saya tidak menyanggah sebenarnya. Boleh saya bicara saya menghargai. Saya lanjutkan dulu Pak Kece. Saya selesaikan dulu Pak Kece. Bang, teman-teman semua. Sorry,
bisa Saya- ini. Gini Saya mau Pak Kacek. nambahin. Pak Kacek ya. Begini, Saya Satu-satu gini silakan, Pak Kacek. Pak Kacek. Saya baru pulang kerja ini agak capek. Baru pulang kerja tadi baru masuk ini. enggak Ya, ya. sedikit aja. Saya sedikit, selesaikan Pak dulu Pak Iwan. Kece, sebentar Pak Kece. Sedikit Pak Oke, Iwan, oke. begini. Sedikit saja. Yang pertama Pak Iwan sudah saya jelaskan, jangan percaya bahwa Al-Quran itu 100% firman Tuhan. Kenapa? Karena ada alasannya, ada surat jin. Jadi di situ ada perkataan jin. Nah, jadi harus bisa memilih mana firman Tuhan, mana perkataan setan, supaya tidak jadi salah kaprah. Itu loh Pak Iwan. Saran saya sih Saya seperti setuju itu. begini. Coba Saya direnungkan setuju ya. dengan- Oke, Saya renungkan setuju ya Pak dengan Iwan. Iwan ya, bahwa memang Nah. susah yang namanya kita sudah dari kecil didoktrin begitu kan. Ibaratnya kan kita Iya, ini kan memang- punya dua akal ya. Punya Jadi memang sudah berkarat. Jadi sudah doktrin Nah, sejak pakai kecil C, memang sebentar, sudah pakai C. berkarat. Ya, jadi susah. Ya, kita ini punya Maka dua saya katakan pikiran. dari kemarin, Yo. kalau orang belum mengalami baptisan, susah menerima kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena hati kita ini sudah terikat oleh yang namanya Arab. Kalau bukan huruf Arab, nggak yakin. Begitu, apalagi Alkitab mengerti. Nah itu, terus dicari-cari kesalahannya. Menurut Oke, saya jadi lebih sempurna yang mudah dimengerti padahal begitu. Saya komentar Daripada Arab yang tidak bisa berdasarkan dimengerti. teori ya, berdasarkan teori psikologi ya. Dalam teori psikologi itu ada dua akal ya. Akal alam bawah sadar dan akal sadar. Nah, alam bawah sadar ini dipengaruhi dengan lingkungan ya. Ketika suatu ide masuk ya, baik itu benar atau tidak benar, kalau kita terima dengan repeated ya, dengan berulang-ulang akan masuk ke alam bawah sadar itu sebagai suatu kebenaran walaupun tidak benar. Nah, pada saat ada ide yang kebenaran masuk, dia akan menolak karena tidak selaras. Itu teori dari alam bawah sadar ya. Fungsi dari alam bawah sadar kita itu adalah 80%, bahkan mencapai 90%. Tanpa kita sadari, kita terima terus. Sehingga ketika ada suatu kebenaran atau yang ide yang tidak selaras dengan apa yang sudah kita terima bertahun-tahun, yang berulang-ulang kita masukkan di alam bawah sadar kita itu, dia akan menolak. Nah, ini memang harus ada suatu program ulang, ya. Nah, mengenai komentar Bang Iwan tadi ya, Bang Wan tadi ya, yang menggunakan fakta sejarah, ada saksi saja Bang Wan meragukan, apalagi ya dengan akal sehat yang tanpa ada bukti sejarah, hanya klaim sepihak langsung dan tidak ada saksi. Ini lebih lagi meragukan. Nah, kami meyakini ya bahwa apa yang ada di Alkitab itu penulis bahwa saksi-saksi itu diilhami oleh Roh Kudus. Ya. Maka ditampilkan lagi saksi-saksi, saksi hidup ya yang dikonfirmasi. Kan begitu. Nah, memang saya maklumi Bang Iwan kalau bersikap seperti itu, ya memang seperti kita begini Bang Wan ya. Kita punya HP. Secanggih apapun HP, kalau kita masukkan program yang baik, akan baik HP itu. Ketika HP ini kita masukkan program yang jelek, ya tetap hasilnya akan jelek. Begitu juga alam bawah sadar kita kan. Harus kita masukkan program-program yang baik. Nah, kalau sudah terlanjur ya masukan yang tidak baik atau yang kita ragukan kebenarannya, nah itu harus diprogram ulang. Ya, program ulangnya kalau dalam ketuhanan bagaimana? Ya kita berdoa sama Tuhan, minta pengajaran mana yang benar, Tuhan mana yang benar. Tolong kasih petunjuk. Mustahil kalau kita mencari Tuhan, Tuhan tidak akan kasih kita petunjuk. Saya kira begitu Bang Wan. Oke. Kalau gitu saya pamit semua ya. Bang Iwan. Ya. Iya. Keren buat Bang Iwan. Ya, terima kasih Bang Wan. Oke, Pak Korpus ini. Terima kasih Pak Wan. Oke, makasih banyak. Ya. Bapak, ada penuh dari Roh Kudus. Bang Iwan. Oke. Kenapa? Bang Iwan. Korpus kenapa? Cukup 2 jam saya mendengar Bang Iwan diskusi di yardnya Pak Yusuf. Saya senang sekali dengan Anda. Karena Anda orang yang cukup objektif dan terbuka untuk melihat perbedaan. Dari tadi saya dengerin tuh, dan tiba-tiba tadi komputer saya mati, makanya saya harus cari komputer lain. Syukurlah, biar saya nggak lama-lama di sini. Begitu saya masuk, Anda keluar. Berarti Anda kepahitan sama saya nih. Capek Bang, baru pulang kerja Bang.
Ya, sorry banget ya, sorry banget. Mohon maaf teman-teman semuanya kalau misalnya ada salah hilaf ya. Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat malam.